menggambarkan bro, hakikat Muhammad itu nur, karena bersih dari segala kegelapan. Jadi baru hakikat juga Muhammad disebut akal, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad juga disebut kalam, karena ia yang menjadi perpindahan ilmu. Baru ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Jadi ruh Muhammad itu asal dari seluruh makhluk, itu dari ruh Muhammad. Di sini dikatakan sesuai dengan sabda Rasulullah, aku dari Allah dan orang-orang mukmin dari aku. Jadi dikatakan di sini dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam laut dalam bentuk yang terbaik, yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam laut. Alam laut adalah negeri bagi seluruh manusia. Allah menciptakan arasi dari cahaya Sat Muhammad SAW. Begitu juga makhluk lain dari Muhammad. Gimana bro kalau bro melihat ini? Apakah memang begitu yang di dalam iman bro yakini tentang nabi kalian bro? Iya, jadi baik. Kalau kami memahami ya tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan Al-Quranul Karim, misalnya dalam surah Al-Ma'idah dikatakan bahwasanya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya cahaya di sini itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, Rasul Muhammad SAW itu menjawab, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan cahaya itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Nah, yang dipahami di sini adalah nur, cahaya itu adalah ciptaan. Allah menciptakan nur. Nur di sini adalah cahaya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ini adalah ciptaan. Berbeda dengan yang saudara-saudara pahami tentang Nabiullah Isa alaihissalam yang kalian sebut Yesus. Beliau bukan ciptaan. Justru Yesus itu adalah pencipta. Itu yang membedakan. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan dalam hadits riwayat sahabat ya, Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah cahaya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makhluk ciptaan dia. Itu yang membedakan. Sehingga Al-Quran menjelaskan bahwasanya keberadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas sekali sebagai nabi yang mensucikan umatnya, yang diterangkan di dalam Al-Quran, wa yu'allimuhumul dikatakan bahwasanya wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'qilun. Ini yang diterangkan. Namun sebelumnya Allah mengatakan wa yuzakkikum. Jadi Rasulullah itu mensucikan kaumnya, mensucikan umatnya. Kalau saudara memahami Yesus itu menebus dosa manusia, baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan sebagai mensucikan umatnya. Wa yuzakkikum. Makanya kami semuanya itu ada kaidahnya, ada syariatnya. Dosa ini caranya membersihkan seperti apa. Najis seperti ini cara membersihkannya seperti apa. Itulah yang kami maksud wa yuzakkikum. Ya. Nah, sehingga cahaya yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu menerangi segala aspek. Makanya disebut sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Nah, kedudukan tertingginya adalah ciptaan. Berbeda dengan yang saudara pahami, Yesus itu adalah pencipta, di mana itu tidak sesuai dengan fakta. Yesus itu adalah ciptaan. Tetapi saudara-saudara memaksakan bro, itu adalah pencipta. Bro, ya, sorry ya.
Bro Sumas, kita nggak berdebat ya. Jadi jangan Oh iya, bicara memang saya tentang nggak Yesus. berdebat. Saya hanya menjelaskan Yesus bahwa ciptaan. tadi saudara Ya, tapi jangan menyamakan. bilang Tidak sama. Yesus ciptaan ya, bro. Karena tidak ada di dalam pemahaman Kristen Yesus itu ciptaan. Itu pikiran pola pikir Muslim. Boleh kita buktikan. Jadi bukan pola pikir. Kalau saya Islam, ya. diizinkan untuk membuktikan Yesus itu ciptaan, saya boleh buktikan. Nah, kebetulan Oke, kemarin oke. pada saat kita berdialog terputus karena saya di atas gunung, jaringan saya hilang. Ya, bisa kita lanjutkan untuk membuktikan Yesus itu ciptaan. Oke, Kalau oke. diizinkan. Ya, sebagaimana tadi Anda membahas tentang dasarnya dari Rasul. mana, bro? Ya, Dasarnya dari mana Yesus itu ciptaan, bro? 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, kita ke sana ya. Iya, silakan. 1 Yohanes 3 ayat 2 ya. Oke. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini tidak pernah ada narasi ini diciptakan, bro. Nah, sekarang keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa, Bang? Iya, tidak ada hubungan dengan diciptakan, bro. Ya, meskipun tidak Karena dikatakan nggak masuk diciptakan. sekali. Meskipun tidak dikatakan diciptakan. Karena Tapi makanya, tidak ada bro, perkataan kalau bro bilang tidak ada ciptaan, perkataan Tuhan menciptakan air, menciptakan udara, menciptakan angin, tidak ada itu. ada ayat lagi yang lebih jelas karena Ini udah sama jelas sekali nih, Bang. Bicara tentang Yesus Nggak ciptaan. jelas, Bang Juma nggak jelas. Kasih yang lebih Oke. jelas lagi. Baik, baik. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti kita juga bukan ciptaan. Oke, sekarang saya jelaskan ya, bro. Silakan. Yesus itu kan duinatur. Nah, ya itu kan? dia. Dia firman yang mengambil rupa manusia. Nah, yang dimaksud di sini menjadi sama dengan Dia ketika Dia mengambil natur manusia. Dan Iya, kita yang sekarang, tubuh kita yang lama, tunggu bro, tubuh kita yang lama, kita akan mengenakan tubuh sorgawi yang baru, sama seperti yang dikenakan oleh Yesus Kristus. Tapi harus ingat, Yesus duinatur, sepenuhnya Ya, berarti manusia, kita juga sepenuhnya duinatur, Allah. Bang. Nah, kita akan jadi sepenuhnya manusia, sama seperti tubuh Yesus Kristus yang memiliki apa? Tubuh sorgawi. Tetapi Iya, Yesus punya dua berarti natur. kita akan harus sama ingat. seperti Yesus, kan? Iya, Kita berbicara akan menjadi tentang sama natur. seperti Yesus. Sebab Bahkan kita Yesus yang akan datang, melihat Dia bro. dalam keadaannya yang sebenarnya. Tunggu bro ya. Bahkan Yesus, bro, yang datang mengambil rupa daging sama seperti kita. Itu keadaan Jadi yang bukan- sebenarnya bukan- atau bukan, Bang? Yesus kan duinatur. Keadaan yang sebenarnya memang duinatur. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, berarti kita sama. Kita juga berarti duinatur. Apakah kita sepenuhnya Allah? Seperti Nah, Yesus justru itu Kristus di dalam pertanyaannya, dia? apakah Yesus dalam juga Yesus. adalah sepenuhnya Allah? Yesus sepenuhnya Allah, bro. Bagaimana Anda Di bisa dalam mengatakan Yesus sepenuhnya Allah ketika Dia tidak tahu apa-apa dari dirinya Ada sendiri? ayatnya, bro. Ada ayatnya. Dari Paulus. Jangan bro, jangan dari Yohanes. Ini Kan saya semua ingin rasul tahu dari berbicara teman-teman Kristen. Cuma tenang. Kau tadi udah ngomong santai, didengarkan santai lah. Iya, saya santai. Iya, makanya tenang. Kalian yang kelihatannya Enggak, panik. tenang kan mulai kan, Kita tenang. akan Nah, kan menjadi sama seperti Yesus. tenang Juma, tenang. Jangan ini, tenang. Loh, kok jadi saya yang tenang? Iya. Saya santai aja, Bang. Hostnya menjelaskan, kau ngoceh. Tenanglah. Ada waktunya. Jangan gemetaran. Diam, pegangan yang kuat. Dengar dulu di Kau Sebab- nggak tenang. Sebab Ma. kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Theos atau manusia? Nggak mungkin dua-duanya.
Itu menurut Dua-duanya, bro. Nah, itu Di yang mana tidak dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Hasem itu ada unsur kemanusiaan pada dirinya? Di mana dalilnya? Oke, bro ya. Sebentar ya. Sabar ya. Nur belum selesai, udah pindah ke Yesus. Nur tadi itu ciptaan, udah selesai. Nur itu ciptaan. sebelum Nur ada, jadi Nur itu di mana waktu itu? Nur itu cahaya, Bang. Nur Ya, itu di mana? cahaya dan itu adalah Ya di ciptaan. mana? Maksud aku di mana waktu itu? Maksudnya di mana gimana? Di Nur kandang itu adalah binatang kali. cahaya. Ya, kau yang ngomong itu ya. Nur itu cahaya. Kau bilang cahaya apa yang kamu maksud? Cahaya matahari atau cahaya gimana ini? Ya udah, yang intinya Ya, Rasul dengar dulu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah sebelum menjadikan sesuatu nur ada, cahaya nur itu di mana? beredar dengan kuasa Allah sesuai Sebelum kehendaknya. sesuatu ada, nur itu di mana? Ya pada sisi Allah. Itu udah jelas Oh, itu. Itu benar. Nah, Berarti terus udah- berarti dia ciptaan udah sama. kan? Berarti Hah? dia ciptaan kan? Ciptaan. Oke, ciptaan. Anda akui dulu. Ciptaan. Enggak, Iya, ciptaan. ciptaan. Pemahamanmu yang bilang ciptaan. Loh, ini dalilnya yang mengatakan hadis sebelum- riwayat Jabir Ya. radhiyallahu anhu. berarti Muhammad tidak ada sebelum Kalau ditanya orang lain kau percaya hadis enggak? Enggak, cuma kau yang percaya hadis. Udah kembali kepada Tuhanmu tadi Enggak, yang manusia. nur itu dulu. Nur itu ciptaan, nur itu cahaya, Iya. nur itu Iya, ciptaan. kau yang ngomong. Udah selesai. Iya, enggak, Nur enggak, itu enggak. adalah substansi, bukan Nur. aksiden. Sebelum dunia ada, nur itu di mana? Kenapa kamu harus tahu dunia itu di mana? Cahaya itu di mana? penting bang. Sebelum penting. dunia ada, nur itu di mana? Di sisi Allah, pada sisi Oh, Allah. berarti sama cahaya orang itu. Sama, Di sederajat. sisi Allah cahaya itu. Segala ciptaan itu asalnya dari Allah. Segala ciptaan itu terus? asalnya dari Allah. Terus kau Innama bilang tadi, amruhu ita tanpa ada nur arada dunia ini syai'an enggak ada. ayyakula lahu kun fayakun. Ingat ya, nur Nabi Muhammad SAW itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Kami udah final di situ. Jadi Sekarang kalau nggak ada- permasalahannya adalah jadi kalau nggak ada Yesus nur yang itu, ciptaan jadi kalau nggak ada nur kalau itu, Tuhan kan. jadi kalau nggak ada nur itu dunia ini nggak ada. Dengarkan Begitu. saya. Yang kamu Nggak, itu sembah ini pemahamanmu. adalah ciptaan, Kan yaitu pertanyaan Yesus. Gitu loh. Kau bilang Oke. tadi sebelum dunia ini nur itu sudah ada. Tunggu teman-teman. Bro semua Oke, saya oke. sudah tegur 2 kali, 3 kali ya saya tegur. Dia memaksa Yesus itu ciptaan dari pola pikir Islamnya. Ya, aku Di juga dalam maksa Kristen tidak pemikiranku berbicara itu. seperti itu. Jadi bro semua begitu ya. Jangan bro semua paksakan pikiran bro semua, apalagi mengambil tadi di 2 Yohanes 3 tadi. Itu tidak seperti itu pengertiannya bro. Ya, Bang silakan. Rantai kasihlah timer. Janganlah ketika Bang cuma bicara dipotong-potong sama yang lain. Bukan, Biar sudah rugiin 2 apa kali masalah. saya bilang. Dia Sudah bro panik semua ini ulang satu terus. komal ini. Ketahuan Yesus itu ciptaan, Bang. Anda mau lari kemana Malah pun dari framing kan? Bro Mana semua mau framing? aku dengan Kita akan melihat Nur Yesus itu nggak dalam bisa kau jawab. keadaannya Nur itu yang kau sebenarnya. yang ngomong. Saya tanya, Hei, kau Yesus yang dalam ngomong. keadaan yang sebenarnya itu sama Kau seperti yang kita. ngomong. Yang ngomong itu kau yang Sebelum ngomong. dunia ada, nur sudah ada. Nur di mana? Kalau Ingat, ditanya kentut di mana, kayak mana nanti Jangan pertanyaan nangis, itu aneh. Rifa. Enggak nangis. Kalau ditanya kentut di mana? Rifa, jangan nangis. Kau udah Kan pernah. dari Aku udah masuk ke bawah aja nggak rumahmu. tahu ada di mana. Aku udah masuk ke rumahmu, Rifa. Kembali kepada Yesus, ya. Enggak jelas pertanyaannya. Aku Karena udah yang masuk ke rumah, terbukti, Rifa. nah satu orang udah nggak tahan untuk membuktikan Yesus itu ciptaan. Aku udah masuk ke rumah Rifa. Ini sebentar lagi Austura lari juga. Jadi gini, saudara Rantai Perak. Kenapa aku Saudara lari? Rantai Perak. Bro semua dengar dulu saya yang Ya, turunkan. silakan. Kalau perlu tinggal kita berdua di sini lalu kita debat. Iya, benar itu. Tapi Ya, jangan terus ini, kenapa jangan yang nangis, tadi ya. ini nyahut-nyahut, gemetaran dia, Ya, dan kenapa emosi dia. gemetaran? Jangan- Oh, emosi. jangan Saya nangis, ya. itu yang Kalau debat emosian. dengan saya jangan nangis ya. Pakai waktu jangan nangis ya. Jangan bilang Oke, menghujat ya. boleh, silakan. Saya senang. Ayo udah gini host sama Juma aja. Kami semua bertiga keluar.
Oke. Kamu mau keluar aja. Memang goyah dia. Apa? Kenapa kamu panik? Aku memberikan ruang untuk kalian berdua. Ya, tanpa kau Gimana? berikan juga saya diundang masuk ke sini. Kamu Memang iya kau aja nggak ada di situ. ilmunya, Ostura. Makanya kan nggak memang kau nggak dipaksa. layak di sini. Dari Ya, tadi betul kau di situ. nyahut-nyahut nggak Ayo, ada. Kalau saudara dipaksa Rantai harus Perak, naik. tadi Anda membahas tentang Islam. Nah, sekarang saya buktikan bahwa Anda menyembah manusia ciptaan. Silakan. Oke, kita akan lihat siapa yang menyembah manusia ya. Oke, Oke. baik. Kita akan lihat siapa yang jangan nangis, jangan dibilang menghujat saya ya, bro. Karena ini debat. Ya, silakan dengan senang hati, silakan. Silakan. Mana timernya? Siapa yang mau gunakan sebagai timer? Yang timer Ada yang boleh. Aku Siapa bisa. yang bisa pegang timer? Siapa yang bisa pegang timer? Aku bisa. Siapa yang bisa pegang timer? Aku bisa. Siapa? Aku Rifa, rantai emas. Bentar. Nanti nggak netral, Rifa. Cari yang Kan netral. terlihat Jangan-jangan waktunya, Bang. kalian yang Benar, netral. benar. Ini rumu ya. Ini rumu. Timer darimu. Jangan-jangan kau yang nggak netral. Bentar, Udah biar aku mulai pegang gemetar. timer. Kayak gitu. Udah mulai. Iya aneh. Dia nggak percaya. Padahal ini roomnya gitu kan. Kecurigaanmu itu balik kepada dirimu. Jangan-jangan kau mau curang sama Bang Zuma ya kan? Bukan, karena timer harus ditunjukkan terus. Kau tengok ini aku buka kan, tunggu dulu. Ini aku buka ini, sabarnya. Bentar dulu, aku carikan dulu ya. Kalau di Bu Uti dia sudah 10 menit baru bilang 3 menit. Bentar, mana ya timerku? Bentar ya rantai. Ngomonglah dulu. Tadi kan Iya. aman ya rantai perak sama Bang Zuma. Oke. Ini masuk orang lain Kita aja. akan bahas tadi ya. Kita yang akan bahas tadi tentang Nur Muhammad tadi ya. Kita akan buktikan Muhammad itu sebenarnya siapa. Iya. Jangan bilang menghujat ya, jangan mewek, jangan nangis-nangis ya. Iya. Karena saya ini akan saya hantam full 100%. Iya, saya kan akan udah hantam ini. dibilang tadi dia adalah ciptaan. Udah selesai di situ. Kecuali kalau Anda tidak Tapi mendengarkan. nanti Nah, kita lihat ciptaan yang bagaimana nanti kita lihat semua yang narasi. yang lucu di sini saudara Rantai Perak. Kami mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu nurnya ciptaan. Siapa dulu nih? Kalian Bang Zuma memaksakan atau bukan rantai? ciptaan. Nah, sebaliknya Yesus itu ciptaan, kalian paksakan bukan ciptaan. Ada yang error, ada yang terputus di sini. Oke, lanjut. Siapa dulu, abang atau rantai emas? Rantai Saya dulu ya. kapal. Saya dulu Ya, ya semua. silakan. Oke, waktu dimulai. Tunggu jangan dulu, 3 menit. tunggu dulu. Hai. Tunggu dulu. Saya akan buka kamera dulu. Tunggu sebentar. Saya open cam dulu supaya bisa dilihat ya. Katakanlah komalmu Bang Rantai biar nampak kami semua. Nah, gitulah. Oke, sebentar ya. Aduh, Jadi beli saya kalau akan woi mengambil handphone Abang keputusan. Rantai lo dapat cara handphonenya satu lagi lo, dia mau menginjil Ya, lo. saya akan mengambil dari sini ya. Donasi lah. Ini dari literasi Islam dan saya akan tunjukkan dari pandangan Tuhan Allah Israel Terus nih waktu. bahwa Muhammad ini menyamakan ya. dirinya dengan Allah. Oke? Dah. Jalankan waktu ya, 3 menit. silakan. Jadi di sini dikatakan begini ya. Di sini dikatakan dalam firman Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya satku. Dari cahaya satku ya. Semua agama percaya bahwa cahaya itu adalah Allah itu sendiri, terang. Jadi Muhammad diciptakan oleh terang itu sendiri ya. Jadi bahan bakunya Muhammad terang. Kalau di dalam agama-agama itu, kalau di dalam Kristen, kalau memang Muhammad diutus oleh Tuhan Allah Israel, Muhammad itu satu saat dengan Allah ya. Jadi di sini dikatakan ruh, cahaya, kalam, dan akal pada dasarnya adalah Muhammad. Muhammad adalah disebut nur karena bersih dari segala sesuatu. Nah ini gelar Mesias Yesus Kristus. Yesus Kristus memang Allah. Jadi wajar dia punya gelar seperti itu. Jadi di kedua dikatakan hakikat Muhammad disebut juga akal. Akal ini atau logos ya. Yesus adalah logos. Atau sama juga dengan yang di kedua ini ya, kalam, firman. Firman yang menggunakan kata firman, logos ini Allah,
Nah, Muhammad juga sama. Kalau Yesus Kristus wajar, karena dia adalah firman Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Tapi sama dengan yang digunakan Muhammad sini. Sementara Muhammad cuma manusia, Yesus Tuhan ya. Jadi katakan sini, ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Jadi asal seluruh makhluk dari ruh Muhammad ya. Nah, dia itu Yesus Kristus karena dia Allah itu sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Bisa baca yang firman Allah. Dibaca di Yohanes itu, Yohanes 1. Dengan sesuai dengan sabda Rasulullah. Aku dan Allah dan aku dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dari aku. Jadi orang-orang mukmin berasal dari Muhammad. Jadi ini cuma Tuhan. Kalau Yesus ya, karena Yesus adalah Tuhan. Jadi katakan di sini. Dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut dalam bentuk yang terbaik, yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Alam lahut adalah negeri bagi seluruh manusia. Allah menciptakan arasi surga dari Zat Muhammad SAW. Begitu juga makhluk lain berasal dari Zat Muhammad. Nah, kalau kita lihat sini, Yesus Kristus dia adalah Allah. Jadi semua yang disebutkan sini, itu gelar Yesus Kristus semua yang disebutkan di sini. Dan sangat cocok dengan arti. Waktu habis 3 menit. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Silakan tanggapi pernyataan saya. Ya, sama waktu berarti nih. Mau gimana juga nanti ya. Oh ya, selesaikan, tambah waktu. Oke. Jadi di sini semua gelar Yesus Kristus yang adalah Allah, prainkarnasinya sebagai manusia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah Allah yang kelihatan. Dia adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Anak tunggal Allah merujuk kepada firman prainkarnasi Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Nah, ini diambil semua oleh Muhammad. Dan kita harus tahu di dalam kekristenan kita, kalau memang Tuhan yang sama di Alkitab dengan di Quran itu, Tuhan yang sama itu ada pembicaraan tentang antikristus. Nah, antikristus itu apa? Antikristus dari dua kata ini, lawan dari Kristus. Lawan dari Kristus yang menyerupai Kristus. Nah, dari narasi-narasi Islam di sini yang disematkan kepada Muhammad itu sangat tepat dengan makna antikristus di dalam Alkitab. Thank you. Udah. Stop. Oh, terus masih ada. Oh ya. Mau 5 menit ya? 4 Oke, Bang Firman, nanti 5 menit juga, 4:10 ya. Sampai 5 menit, kalau perlu 5 jam. Oh ya. Jadi sudah jelas menurut Alkitab bahwa makna dari antikristus itu benar-benar memang wujudnya ada di dalam Muhammad ini yang digelarkan kepada Nabi Islam ini. Dan antikristus juga dia sudah jelas kata-kata yang dibilang di sana, dia akan menyangkal baik bapa maupun anak. Nah, ajaran Islam menyangkal Yesus Kristus adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa. Jadi sangat komplit semua gelar yang disematkan kepada Muhammad dan penyangkalan semua Muhammad terhadap Tuhan Allah Israel, Bapa dan firman-Nya itu merujuk memang sudah sangat jelas komplit bahwa Muhammad adalah nabi palsu antikristus. Thank you. Nabi Muhammad adalah nabi palsu antikristus menurut Antepera. Waktu 5 menit ya. Silakan Bang Zuma manfaatkan waktu selama 5 menit untuk baik. menangkal. Nah, inilah yang saya katakan tadi ya. Yang ciptaan mengaku ciptaan dijadikan sebagai pencipta. Ini yang saya katakan tadi. Rasul Muhammad SAW diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran sebagai ciptaan, tetapi tidak, malah dituduh sebagai pencipta. Seakan-akan bahwa Rasul itu menganggap dirinya adalah pencipta. Rasulullah mengaku ciptaan, tapi dianggap sebagai pencipta. Yesus mengaku ciptaan, tapi dianggap pencipta. Ya, inilah yang terjadi pada orang Kristen yang mempraktekkan Markus 5. Nah, sekarang
Ketika saudara mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri menurut perspektif Anda, itu karena Anda mensifati sedikit-sedikit ketika ada sesuatu, wah ini pasti Tuhan. Oh ini pasti Tuhan. Anda melupakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia. Dia manusia, dia dilahirkan, dia mati dan seterusnya. Tapi Anda memaksakan dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Ilmu cocokologi berdasarkan atas asas Yesus yang manusia itu yang Anda tuhankan. Makanya Anda menuduh Rasulullah itu adalah Mesias, dia mencuri, inilah antikristus dan seterusnya. Itu derita Anda yang membawa ke sana, Anda juga yang terjerat dengan argumen yang Anda bawa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Al-Quran adalah kitab yang menerangkan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah manusia, yang menerangkan tentang manusia, yang menerangkan tentang misi dan tujuan ia diciptakan, tentang hukum-hukum yang akan diberikan kepada manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah bias dari cahaya Allah. Allah menginginkan satu pedoman terjadi di atas muka bumi ini terhadap manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang Allah inginkan terjadi terbias kepada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian menjabarkan apa keinginan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dituhankan, dianggap Tuhan dia. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu hanya seorang nabi. Kalau dalam ilmu tasawuf, dia adalah tajalli. Sifat tajalli itu adalah stasiun yang ada dalam ilmu tasawuf. Bagaimana kemudian Allah mengungkapkan dirinya melalui makhluknya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Allah tidak mau ada sembahan selain daripada dirinya. Itu diungkap oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah mau agar manusia mensucikan dirinya dari hadas kecil, hadas besar dan seterusnya. Itu diterangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga cerminan daripada cahaya Rasulullah Muhammad SAW adalah penggambaran keinginan Allah. Rasulullah Muhammad SAW ketika sesuatu yang dilakukan tidak berkesesuaian dengan perintah Allah, Allah seketika menegur, menyampaikan, itu salah, itu keliru, engkau hilaf, jangan kau haramkan apa yang kuhalalkan. Jadi adalah pemaknaan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau hanya karena nur Muhammad, kemudian Anda menganggap beliau itu adalah Tuhan. Ya, aku berlindung kepada Allah dari prinsip-prinsip dari iman, pandangan-pandangan seperti itu. Sedangkan Yesus, saya sudah menerangkan kepada saudara, 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, ketika ia datang adalah sebagai anak manusia, kedatangan keduanya juga sebagai anak manusia. Lalu keadaan yang sebenarnya yang mana? Oh, dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Ini ajaran dari mana? Lawang Yesus itu tidak bodoh, Yesus tidak bisu, Yesus mengajar, Yesus menyampaikan firman. Firman yang disampaikan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu sisi keilahiannya mana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Siapa yang menghendaki Yesus datang? Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya tidak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu manusia. Dan Kristen terciduk terbukti menyembah manusia. Waktu habis Bang Zumat, terima kasih. 5 menit. Silakan rantai kapal, rantai perak. 5 menit. Rantai perak. Cepat. 1, 2, 3, lanjut. Suaranya nggak kedengaran, Bung Rantai. Bung Rantai perak, suaranya tidak kedengaran. Bang Zuma dengar nggak suaranya?
Enggak, Dek, enggak. Tolong rantai perak suaranya jangan menggunakan bahasa yang kami tidak mengerti ya. Halo? Rantai perak. Oh, sorry. Ah, ini sudah bagus. Sudah. Ya, buat teman-teman Kristen tolong donasi bagus, buat oke. belikan Bang Rantai Perak handphone ya, karena handphonenya sudah retak-retak itu ya. Nah, dia menginjili, kalian donasi dong ya. Ya minimal kasih naga Oke. Ya, makasih, lanjut. Oke. Jadi teman-teman, definisi Muhammad menurut Alkitab, kalau memang Muhammad diutus oleh Allah yang sama dengan yang mengutus Musa, yang mengutus nabi-nabi. Nah, definisi jenis-jenis penyembahan di dalam Alkitab itu manusia bisa menyembah uang dengan cara apa? Mengabdikan diri kepada sesuatu. Nah, itu dikatakan sebagai menyembah. Siapa dan apa yang paling kita muliakan? Nah, yang kita tahu ya, yang paling dimuliakan oleh Muslim itu pasti Muhammad. Definisi Alkitab itu penyembahan itu siapa yang paling dimuliakan. Dan di sini umat Muslim dalam hal ini yang paling dimuliakan itu adalah Muhammad. Jadi Muslim tanpa menyadari mereka sedang menyembah Muhammad, tapi mereka tidak sadari. Karena ini menurut definisi dari Alkitab. Bahwa memang uang bisa memperhamba orang. Jadi istilahnya sesuatu yang diperhamba berarti yang memperhamba itu adalah Allahnya, sesembahannya. Cuma dalam hal ini Muslim tidak menyadari ya, bahwa junjungan mereka yang mereka puja tinggi-tinggi itu, yang mereka bela mati-matian itu, bahkan narasi-narasi yang tidak masuk akal, bahkan ada yang bicara apapun yang Muhammad minta diserahkan kepada Muhammad, bahkan istri pun, itu saya pernah dengar langsung. Ini jelas-jelas ini pengkultusan seorang manusia. Nah, di dalam Alkitab sama sekali tidak ada mengajarkan pengkultusan itu. Karena dia dalam Alkitab, tiap-tiap orang itu diajar untuk merendahkan diri. Karena kejatuhan iblis itu karena sombong. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman. Muslim tanpa menyadari mereka telah menyembah Muhammad. Bahkan dari namanya saja itu dia yang terpuji. Praise one. Teman-teman baca di sini ya. Jadi Tuhan, praise one ini ditujukan hanya bagi Tuhan ya. Muhammad disebut yang dimuliakan. Bahkan syahadat Islam bunyinya itu dia bersaksi Allah dan Muhammad harus disertakan. Benar-benar Muhammad ini memang diangkat tinggi-tinggi. Bahkan Muslim itu rela melakukan apapun untuk membela Muhammad. Nah, ini sudah pengkultusan ini. Kalau menurut Alkitab ini pengkultusan. Alkitab mengajarkan kerendahan hati. Sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mengajarkan tentang kerendahan hati. Nah, ini seorang manusia ini dikultuskan secara luar biasa. Makanya saya percaya kata Christian Prince ya. Jadi Islam itu agama kultus. Dia mengkultuskan orang. Di sini dikatakan begini ya. Islam percaya bahwa Muhammad adalah perantara bagi umat Islam. Muhammad duduk di sisi kanan Allah dan berdoa untuk umat Muslim. Dalam hal ini Muslim menempatkan Muhammad dalam posisi yang sama seperti kita memposisikan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Muhammad diangkat tinggi-tinggi. Itu di dalam Musa ya dengar ya. Musa, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Nabi terbesar orang Israel. Dia tidak masuk tanah perjanjian cuman ketika dia Tuhan perintahkan untuk memberi minum orang Israel. Karena dia marah, dia katakan, apakah kalian mau orang Israel mau kami mengeluarkan air dari batu ini? Nah, Musa mengatakan kami. Bukan Musa mengatakan Tuhan memerintahkan saya untuk mengeluarkan. Tapi Musa menggunakan kata kami. Musa melibatkan dirinya di dalam mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan. Musa mengatakan kami. Sekali Musa katakan itu, apa yang Tuhan katakan? Musa itu telah melanggar kemuliaan Allah. Sampai tidak bisa masuk tanah perjanjian. Nah, coba kita bandingkan dengan Muhammad. Muhammad bahkan disamakan dengan Tuhan sendiri. Dengan Yesus Kristus. Yang Suma katakan tadi tentang Yesus Kristus itu memang wajar.
Kalau dikatakan Yesus Kristus itu memang gelar-gelar yang dikenakan kepada Muhammad itu, Yesus Kristus wajar. Karena dia, kita baca sini ya, dia pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini wajar. Kalau Yesus Kristus adalah terang bagi manusia, itu wajar karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Muhammad siapa Muhammad? Disamakan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Waktu Anda telah habis. Sekarang Bang Zuma 5 menit dimulai dari sekarang. Bang Zuma. Iya, baik. Ya, inilah yang saya katakan perbedaan kita ya dengan teman-teman Kristen. Memahami Islam tanpa ilmu. Membaca tentang Islam pun menggunakan literasi Kristen. Al-Quran menjelaskan dari anak SD yang bisa ngaji pun tahu. Ya ayyuhal mudassir. Wahai manusia yang berkemul, yang berselimut. Tidak mungkin baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Kum fa'anzir. Bangunlah. Lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Masa orang yang bertuhan dianggap Tuhan? Kalau sudah tidak ada lagi cara untuk menjatuhkan Islam, karena tidak akan mungkin Islam itu jatuh, ya jangan mempermalukan diri dengan cara-cara seperti ini. Jangan oleh karena Yesus itu terbukti manusia, kemudian mutar setir untuk kemudian menyamakan, oh Islam juga menyembah manusia, Bung. Tidak, itu nggak mungkin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau. Dia utusan. Di dalam Islam yang namanya utusan itu bukan Tuhan. Hanya agama peko yang mentuhankan utusan. Di Islam tidak mengenal itu. Islam tidak mengenal utusan itu adalah Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Utusan Allah sudah pasti bukan Allah. Penutup para nabi sudah pasti bukan Allah. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini saya rasa teman-teman Kristen mengambil tema seperti ini hanya untuk mempermalukan dirinya. Kalau dikatakan Nur Muhammad dalam ilmu tasawuf, Nur itu ciptaan. Berarti mau setinggi apapun kemudian yang dinobatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dia hanya ciptaan. Nggak ada dasar pijakan untuk menuhankan dia. Memang dikatakan dalam istilah al-kalam al-ala, pena yang tertinggi. Memang dia pena. Dia mengajarkan tentang apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dia memang pena yang tertinggi. Al-kalam al-a'la. Penanya siapa? Penanya Allah. Al-aqlu wal-awwal. Akal yang utama. Kenapa? Semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia tersurat, tersirat, terkandung di dalam pengajarannya. Dia dikatakan amar Allah. Urusan Allah. Emang betul apa yang Allah inginkan diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang Allah mau terjadi terhadap ciptaannya, maka itu disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia dikatakan amar Allah, urusan Allah. Al-Ruh, Al-Malak, Al-Ruh, Al-Ilahi, Al-Ruh, Al-Quddus. Masalahnya sekarang adalah kalau dikatakan Ruh, bagi Kristen itu adalah Tuhan. Jadi hati-hati kalau di dalam Kristen, aku melihat ruh. Wah, itu artinya aku melihat Tuhan. Di Islam tidak seperti itu. Ruh itu ciptaan. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW digelari Al-Ruh, Al-Quddus, ya, tapi bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Artinya dia itu adalah bias dari yang maha sempurna. Makanya apapun aspek yang disampaikannya itu merupakan apa yang tertera di dalam kehidupan manusia yang diasaskan dari asas yang jelas, yaitu cahaya dari Allah.
Makanya kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada baginda Muhammad, hambamu, nabi dan rasulmu, seorang nabi yang ummi. Ini tidak ada yang kemudian mengatakan dia itu adalah Tuhan. Tapi kalau Yesus mau, jelas dia adalah manusia. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya seperti apa? Mari kita lihat. Seperti apa sih Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Diterangkan dalam kitabnya saudara kita Kristen. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Berarti kedudukan dia sebagai keadaan yang sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk surga. Demikian. Waktunya telah habis. Silakan Bang Rantai. Bang Rantai. Oh ya. Suaranya. Ya, lanjutkan sis. Jalankan waktunya sis. Nah, tadi saya sudah menunjukkan ya di Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah tidak terlihat ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, di sini Islam memang menyangkal ini ya, dan sudah jelas ya dikatakan di Alkitab bahwa antikristus adalah dia yang menyangkal baik anak maupun bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Nah, dikatakan di sini ya, di sini Alkitab menulis ya secara literal ya, negara-negara yang ingin menghancurkan Israel di akhir zaman. Nah, cerita akhir zaman berbicara tentang zaman antikristus. Merupakan, walaupun di kota-kota itu yang lama ya, dibicarakan dikatakan di kota-kota nama-nama yang lama, tapi sekarang nama-nama itu memang nama-nama yang diduduki oleh memang negara-negara Islam. Nah, di sini Martin Luther juga sudah pernah mengatakan ya bahwa Martin Luther pernah menulis bahwa Islam adalah wujud binatang buas di mana di hari kiamat wujud dari binatang buas adalah negara-negara Islam melawan Israel. John Calvin mengajarkan bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus. Robert Anderson yang mengungkapkan nubuat 70 minggu dalam kitab Daniel dalam buku The Coming Prince mengatakan bahwa jika kita meneliti kebangkitan Kekaisaran Romawi, kita harus fokus pada bagian timur di Kekaisaran Romawi. Di sana ada Mesir dan Turki. Jadi yang kerajaan ketujuh yang menggantikan kerajaan Romawi adalah kerajaan Islam. Dan Islam akan bangkit kembali di akhir zaman. Karena dia adalah kerajaan yang ke-8 itu juga. Nah, di sini juga tidak hanya Martin Luther dan John Calvin atau Sir Robert Anderson, sebagian besar guru Protestan setuju bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus dan binatang buas. Tunggu ya teman-teman, saya naikkan ya. Nah, banyak lagi yang lainnya seperti Foxes, penulis Book of Martyrs, mengatakan bahwa Islam adalah sistem antikristus. Martir Cordova, martir dari Cordova Spanyol memilih mati sebagai martir dibawa ke mahkamah agama Islam karena mereka mengatakan umat Muslim adalah antikristus. Para hakim Muslim memberi mereka pilihan untuk menarik kembali pernyataan tersebut atau mereka dipenggal. Mereka memilih mati martir, mempertahankan pernyataan bahwa Islam adalah antikristus berdasarkan nubuatan Alkitab. Protestan zaman tradisional mengajarkan bahwa Islam adalah antikristus. Ajaran ini redup ketika Kekaisaran Ottoman terluka.
dan sistem Islamia runtuh pada tahun 1924. Alkitab memperingatkan bahwa binatang buas tersebut salah satu kepalanya telah terluka dan akan hidup kembali di akhir zaman. Ini yang saya katakan tadi. Islam akan makin bangkit lagi. Kalian tenang, karena kalian akan memerangi Israel sama seperti dalam literasi Islam. Kiamat tidak akan datang sebelum Islam memerangi Israel. Dan kalian tahu kalau kita lihat siapa yang akan menghakimi umat, siapa Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Kita lihat ya di Alkitab ya. Mungkin waktunya sudah tidak cukup ya, tapi kita lihat ya. Di Yesaya 63 ya. Kita lihat ya. Yesaya 63 ayat ada ayat 3. Coba lihat ini ya. Nubuatan tentang Edom ya. Edom ini negara Islam ya. Pusat negara Islam ini Edom. Di Yordania ya. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dari antara umatku. Perak ini yang menemani lagi ngomong atau gimana nih? Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Nah, kita tidak usah lanjutkan itu ya. Kita merujuk kemana? Ke akhir zaman. Di akhir zaman siapa yang akan datang? Yesus Kristus. Oke, waktu habis rantai perak. Dia memakai oke. Silakan. Iya. Oke. Saya ambil dari yang terakhir. Yesus akan datang menjadi hakim. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakimnya. Yaitu perkataan yang aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka kelak di akhir zaman. Jadi orang Kristen ini akan dihakimi oleh Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau menyembahku? Siapa yang mengajarkan engkau mengimani Paulus? Siapa yang mengajarkan engkau mengkitabkan Bible? Akan dihakimi karena Yesus tidak pernah mengatakan perkataan yang sekarang menjadi pedoman Kristen. Itu yang pertama. Kemudian Yesus itu mengatakan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba artinya non-Yahudi ke Yahudian. Tolong dong tanyakan kepada saya, infokan kepada saya. Mulut mana yang bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi rohani? Ayo dong, siapa dong yang mengaku? Mulut mana yang bisa mengatakan Islam itu adalah agama yang nyamar-nyamar Yahudi? Serigala nyamar domba artinya non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Siapa agama di antara Islam dan Kristen ini yang mengaku sebagai Yahudi? Yang mengaku sebagai pelanjut Yahudi rohani? Islamkah atau Kristen? Siapa yang mengambil Tuhannya orang lain lalu menjadikannya sebagai manusia? Kristen. Siapa yang mengambil kitabnya orang lain yang menjadikannya sebagai perjanjian lama? Kristen. Jadi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi siapa? Kristen. Gak ada itu ceritanya. Lalu kemudian pembuat kejahatan. Kristen itu oleh Yesus disebut sebagai pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini menyembah Yesus? Kehendak Bapa. Tapi Bapak Paulus bukan Bapak yang di surga. Atas kehendak siapa Kristen ini makan babi? Bapak Paulus. Atas kehendak siapa Kristen ini tidak bersunat? Bapak Paulus bukan Bapak yang di surga. Lalu siapa yang diusir? Mereka yang menyebut nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermujizat demi nama Yesus. Siapa itu? Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Lalu dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan ini dilemparkan ke mana? Bukan ke Ancol. Bukan. Tapi dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu kemudian dikatakan dalam Matius 24 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Di situ terang sekali dikatakan, celaka engkau ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik, ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Jadi ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi
yang menggunakan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam pengikutnya, itu sebagai apa? Orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama mana yang didirikan oleh ahli Taurat? Kristen. Agama mana yang dibentuk oleh orang Farisi, Paulus? Kristen. Siapa nama penyebutan agama di dalam Antioquia pengajaran Paulus? Kristen. Jadi yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu siapa? Kristen. Yang dilempar ke neraka, yang dikatakan sebagai ahli neraka itu siapa? Kristen. Lalu yang disebut Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49 itu siapa? Terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Siapa mereka itu? Ya Kristen. Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah memerdekakan kita dari aturan Tuhan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Kristen, bong. Yesus menyebut Kristen itu adalah antikristus. Mau bukti? Silakan Anda buka kitab saudara, saya tuntun Anda supaya Anda paham. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Barusan kita mendengarkan saudara Rante Pera. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah ilahi dan manusia. Itu bukti dia antikristus. Sementara dalam kitabnya sendiri diterangkan dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap manusia. Dia tidak akan pernah berubah menjadi ayam, sapi, kucing, malaikat, apalagi Tuhan. Yesus selama-lamanya adalah manusia. Kalau ada yang tidak mengimani Yesus sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7, dia adalah antikristus dan itu adalah Kristen. Demikian. Terima kasih Bang Zuma. Waktu habis, silakan Rantai Perak. Rantai Perak. Rantai perak. Oh, rantai. Loh. Halo. Suaranya nggak ada. Om. Nggak ada suaranya, Om. Ada suara saya, teman-teman. Udah. Lanjut. Suara saya sudah ada. Jalan. Oke, jadi di sini ayat yang Suma bawakan justru menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi teman-teman Muslim ini memang tidak sanggup untuk menganalisa ya atau mengolah kalimat. Di sini di sini ada kata bukan. Coba lihat ya, di sini ada kata bukan ya. Saya besarkan ya. Di sini ada kata bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kalau cuman kata setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini dikatakan bukan setiap orang. Artinya sama seperti kita, misalnya setiap di dalam satu komunitas ya, atau semua orang yang melamar kerja itu, atau yang mendaftar di kuliah itu, bukan semua akan diterima. Tetapi orang yang tidak memiliki persyaratan yang cukup, tidak akan diterima. Sama seperti yang digunakan di kalimat di ayat ini yang Suma bawakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku, apa itu kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku supaya setiap orang percaya kepada anak. Dan supaya Yesus Kristus anak membangkitkan. Jadi Yesus Kristus yang akan membangkitkan. Di akhir zaman, membangkitkannya di akhir zaman. Kehendak Bapakku ialah apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini justru Suma sudah meruntuhkan imannya sendiri ya. Di sini dikatakan, dia sendiri yang mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata yang di sorga itu disebut Bapa. Nah, kenapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa. Saya sudah katakan tadi. Jadi di sini Suma mengambil ayat justru membuktikan Yesus itu adalah Tuhan.
Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan akan selamat. Itu artinya ayat ini. Tetapi yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus, supaya Yesus membangkitkan pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Dan ini kehendak Bapa. Ajaran Islam menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi judul perikopnya kita lihat sini, Yesus sedang berbicara tentang apa? Hal pengajar sesat. Siapa yang mengajarkan kesesatan yang menyangkal adalah Allah adalah Bapa dan menyangkal kehendak Bapa itu bahwa kita harus percaya kepada Yesus supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Ajaran siapa itu? Pengajar sesat dari siapa yang menyangkal itu? Kalau bukan Islam siapa lagi? Siapa yang menyangkal? Kehendak Bapa supaya percaya kepada Yesus dan Yesus membangkitkan di akhir zaman. Ayat yang Suma bawakan justru penekanan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan selamat, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus yang akan dibangkitkan oleh Yesus di akhir zaman. Itulah kehendak Bapa. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Suma mengambil, tunggu ya, saya buka dulu ya. Suma mengambil juga tadi di soal di antikristus ya. Oke, menarik sekali itu. Tunggu saya ketik ya teman-teman. Soalnya saya ndak siap, memang data sudah tersusun karena tiba-tiba bedakan dengan Suma. Kalau Suma itu memang itu sudah di datanya, itu dia sudah siap susunan-susunannya. Kita baca ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar sekarang antikristus. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa hari ini benar-benar hari yang terakhir. Nah, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh dari kita. Nah, Muhammad, Waktu Nabi habis. Islam. Oke. Aku ini mau gantikan, tolong no debat saya sama kamu, Ausura, gantiin aku jadi timer. Ngantuk aku, mau tidur aku. Besok mau kerja. Atau percayakan aja lah Bang Zuman sama Rantai Perak, berbagi waktu aja ya Rantai Perak ya. Oke. Bang, aku izin ya Bang ya. Bang Zuma. Ya, Dek, silakan istirahat dulu biar besok. Izin ya. Oke, jadi ada yang mau menggantikan timer sama Bang Zuma. Atau Ustadz Alif, nanti kalau nampak Ustadz Alif suruh naik ke atas aja teman-teman ya. Oke, assalamualaikum Bang Zuma, shalom Rantai Perak, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sis Rifa. Oke, ini waktu saya ya. Ada yang bisa? Iya, waktu Supah. Ada yang bisa pegang timer? Ada Ustaz Alif mungkin di bawah. Dinta Alif ada di bawah mungkin ya. Cek. Halo. Ustadz Alif nggak ada? Nggak ada ya? Ya coba saya naikkan Nona, siapa tahu Nona bisa pegang apa ya? Timer.
Gimana Bang? Bisa saya mulai? Ya, ini Nona saya sudah naikkan ya. Tapi enggak ada ini Nona. Oh, sudah keluar. Oh, Ustadz Alif sudah ada ini. Oke, lanjut. Diangkat, Bang. Ini sudah Ustadz Alif sudah ada di Assalamualaikum atas. Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dapat DM Uni, dipanggil Uni. Siap timer berapa menit? Siapkan. 5 menit, Dinda, 5 menit. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu ya. 5 menit. Ya. Oke. Ya. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara mengatakan di awal tadi, Islam itu adalah antikristus. Lalu kemudian Anda membuka, ya bukan cuma membuka data, tapi juga membuka aib. 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, pada saat kemudian penulis kitab Yohanes, antikristusnya itu sudah ada. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini bukan berbicara akhir zaman. Bukan. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh terhadap kita. Dia hanya nyamar-nyamar saja. Sebab jika mereka sungguh-sungguh pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kapan kemudian Paulus, Lukas, Markus, penulis kitab saudara ini bersama-sama dengan Yesus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Ini siapa yang diceritakan? Antikristus. Di mana keberadaannya? Di tengah-tengah pengajaran Yesus. Lalu kemudian saya membawa data di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat antikristus. Kristen memang mengaku dengan mulutnya Yesus itu manusia. Tapi tidak ada satupun Kristen yang berani dengan jujur mengakui apakah betul Yesus itu manusia. Mereka akan mengatakan tidak. Sesungguhnya dia itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Artinya bahwa ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tetap aja Tuhan. Tapi mengosongkan diri sebagai manusia. Itulah pendusta itu. Itulah antikristus itu. Lalu kemudian ketika dikatakan dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22 nomor 23, siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah pembohong itu yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Sekarang Islam mana yang menyangkal bahwa Yesus itu bukan Mesias, bukan Al-Masih? Islam mana di atas muka bumi ini yang tidak mengakui Yesus itu, Isa itu adalah Al-Masih? Tidak ada satu manusia pun yang beragama Islam yang kemudian menyangkal kalau Isa, Yesus itu bukan Al-Masih. Bahkan namanya tertoreh dengan jelas dalam kitab suci Al-Quran, Isa Al-Masih. Jadi Islam mengakui bahwa Yesus itu Kristus. Sekarang yang tidak mengakui Yesus itu Kristus adalah Kristen. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Mulut Kristen mengatakan yang diurapi itu manusia. Tapi pada prinsipnya dalam hati mereka yang diurapi itu bukan manusia tapi Tuhan. Menyangkal.
itulah antikristusnya. Dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Bapak mengajarkan hukum Taurat. Aku akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Ya, barang siapa yang tidak melakukan hukum Tauratku dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan cara taat kepadanya, menjalankan aturannya, perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, aturan-aturannya. Jangan engkau bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Luruskan untuk menjalankan perintah Tuhan. Apakah orang Kristen masih taat kepada hukum Tuhan? Tidak. Menyangkal bapak maupun anak. Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Kristen mengikuti pekerjaan Yesus? Puasa, sunat, tidak makan babi, sabat dan seterusnya? Tidak. Jadi Kristen antikristus yang menyangkal bapa maupun anak. Islam tidak. La ilaha illallah. Tuhan yang disembah Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus sendiri adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak ada penyangkalan di Islam itu. Kita tidak menyangkal Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Esensi yang mengutus Yesus adalah esensi satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan Yesus sendiri adalah ciptaan Tuhan. Yesus sendiri adalah utusan Tuhan. Nabiullah wa Rasulullah. Itu yang diimani oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu bukan antikristus. Yang antikristus itu adalah Kristen. Makanya saya katakan Yesus manusia tapi dituhankan. Demikian. Oke, Gurunda, terima kasih. Ya, selanjutnya 5 menit. Aduh. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jalankan waktunya, bro. Jadi teman-teman, kalau kita lihat nubuatan tentang binatang buas berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang datang ya. Jadi Yohanes mengatakan 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang satu belum datang. Yang ada itu apa itu? Romawi. Dan Romawi ini, Romawi telah runtuh Romawi, tapi dia masih mempunyai kekuasaan di sebelah timur ya. Dan Romawi ini dikalahkan oleh Islam. Nah jadi Yohanes berada di 5 diantaranya sudah jatuh, berarti Yohanes berada di posisi ke-6, kerajaan ke-6 ya. Nah, kerajaan ke-7 yaitu kerajaan Islam. Ya, Romawi ke-6 kan. Dan yang lain belum datang. Yohanes mengatakan yang lain belum datang. Yang ke-7 Islam. Jadi, Yohanes sedang membicarakan kerajaan yang ke-7 yaitu Islam. Kerajaan yang ke-7 yang datang telah... Tunggu ya, sorry. Saya salah klik, sorry. Kepencet. Jadi kerajaan ke-7 adalah Islam ya. Dan memang kerajaan ke-7 akan bangkit lagi di akhir zaman ya. Kekaisaran Ottoman. Wow. Salah pencet. Nah, Kekaisaran Ottoman Muhammad kedua pada tahun 1943 hancur. Hancurkan Kekaisaran Romawi ya. Jadi dialah raja ke-7. Alkitab selanjutnya mengatakan yang satu ada dan yang satu belum datang. Yaitu yang ke-7 adalah dirinya juga yang ke-8. Jadi ke-7 gunung yang dimaksud ini, yang ke-7 ini terluka kepalanya. Namun lukanya sembuh dan bangkit kembali. Islam akan bangkit kembali. Sekarang sudah mendekati akhir zaman. Yang berkuasa untuk melawan Kristus sekarang memang Islam. Ajaran Islam sekarang. Ajaran mana yang sedang apa untuk membantai Yesus Kristus? Ajaran antikristus yang mana selain dari Islam? Jadi sudah cocok nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes ini sudah sangat betul. Dan Mesias akan datang, itu yang saya bawakan tadi ya. Mesias akan datang di akhir zaman memerangi wilayah-wilayah yang memang sekarang di perang Armageddon ya. Jadi memang akan memerangi, Mesias akan mengarami bangsa-bangsa sekitarnya. Melawan 2 bangsa pertama Tirus, yaitu Libanon. Hendak kamu apakan aku ini, hai Tirus Sidon. Dan seluruh daerah Filistin. Tirus adalah Libanon, Filistin adalah Gaza. Nah, dalam kitab Wahyu kita melihat ya. Kitab Wahyu, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu, tidak menyembah antikristus di akhir zaman ini.
dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Nah, siapa yang senang memenggal orang-orang Kristen yang memberi kesaksian tentang Yesus? Selain dari Islam siapa? Saya tanya. Nah, di situ ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dalam eskatologis dalam Islam ya, tentang akhir zaman ya, eskatologis ya. Umat Islam hari kiamat itu tidak akan muncul sampai umat Islam memerangi Israel ya. Nah, itu betul sekali. Karena memang yang saya bawa tadi ya, sudah dikatakan bahwa ya waktunya narik ya. Sudah dikatakan memang di yang saya bawa tadi ya, Yesaya 63 itu merujuk ke Wahyu 19 ya. Wahyu 19 kita lihat. Nah, ini ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya lihat firman Allah, Yesus Kristus ini ya, kalau tulisan F besar ya. Firman Allah Yesus Kristus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, itu kekudusan ya. Dari mulutnya keluar sebilah pedang panjang yang tajam dan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur. Memeras anggur ini ya, itu pembantaian luar biasa di akhir zaman di lembah Armageddon. Dalam kilangan anggur yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang datang di akhir zaman. Dan dia akan membela melawan Israel dan negara-negara yang akan memerangi Israel, ya negara-negara Islam sekarang. Itu sudah disebutkan ya, jauh dari 26 abad yang lalu itu sudah dibilang, sudah disampaikan. Dan Alkitab sangat tepat. Ternyata negara-negara itu sekarang, wilayah-wilayah itu sekarang, negara-negara Muslim. Jadi antikristus itu memang Islam, ajaran Islam. Oke, waktunya habis. Ya, waktunya ya. Ini aturannya ketika narasumber berbicara, yang share screen hanya narasumber yang berbicara kan? Oh ya, boleh. Cuma mau share screen. Ya. Cuma nggak share screen dari tadi. Ya udah, makanya berarti fokus ke narasumber yang berbicara. Iya. Saya taruh ayat yang saya bacakan tadi kan, supaya yang tidak mendengar dengan jelas atau saya terlalu cepat. Cuma mau maksud saya gini, izin pause. Saya fokus menyimak narasumber berbicara. Ya, semua mau share data semua. Bukan masalah share data. Maksud saya alangkah eloknya share screen-nya ditutup narasumber ketika tidak berbicara gitu. Nah, begini ya bro, yang saya taruh ini apa yang saya bacakan. Yang saya taruh apa yang saya bacakan. Betul. Supaya kan selesai juga saya bacakan, orang bisa lihat kan, ini sumber yang saya bacakan. Ya sudah dulu, fokus ke narasumber yang berbicara, fokus ke narasumber yang mau berbicara, fokus narasumber lawan bicara itu menyimak gitu. Itu saya rasa diskusi yang baik begitu. Ya. Oke. Nah, kalau cuma ndak menurut ini kan data yang saya sedang bahas. Kalau cuma ndak memunculkan data kan, maksudnya. Nah, gini lebih elok. Oke, silakan Gurunda. 5 menit berjalan. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Islam itu agama buas karena dia memerangi dan seterusnya, berarti Musa itu adalah ajaran buas. Binatang buas ajaran Musa itu. Kenapa? Perintahnya di setiap jejak langkah Musa di dalam kitab saudara, bunuhlah, habisilah, hanguskanlah, tumpaslah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, kepunglah. Apakah ini binatang buas? Lalu kemudian Nabi yang datang itu sama seperti Musa. Berarti dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Coba, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budakmu. Nabi yang sama seperti Musa berarti harus melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia harus menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Kalau tidak percaya silakan Anda baca data yang masih ada dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23.
Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi itu? Yesus? Tidak mungkin. Justru dia yang dibasmi. Harus ada nabi yang sama seperti Musa yang tugasnya membasmi siapapun yang kufur kepada Allah sesuai dengan kitab saudara. Di Islam tidak begitu. Islam la ikraha fiddin. Anda keliru menjabarkan Islam. Ya. Sehingga ketika kita katakan binatang buas itu, Yesuslah yang pernah mengatakan itu. Ular beludak, serigala, anjing, dan seterusnya. Itu kenanya kemana? Yesus menyebut anjing kemana arahnya? Yesus menyebut ular beludak itu arahnya kemana? Nah, yang dikatakan kemudian Rasul Muhammad SAW mengajarkan Islam. Nabiullah Isa alaihi salam manusia suci. Dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu binatang buasnya di mana? Nabi Isa alaihi salam adalah Nabiullah yang diberi mujizat. Dia adalah Rasulullah. Dia wajib diimani oleh umat Islam sebagai manusia yang suci dan termasuk orang yang didekatkan di sisi Allah. Terus binatang buasnya di mana? Yang binatang buas itu yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Itu binatang dan buas. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi yang binatang buas itu yang memfitnah Nabiullah mati secara terkutuk. Itu binatang buas itu. Makanya dikatakan nyamar seperti domba. Domba itu, Bung, adalah gelar bagi Bani Yakub. Berarti Bani Israel. Yang menyamar sebagai Bani Israel, Islam atau Kristen. Ini dulu. Ini yang harus dipahami dulu. Supaya perkaranya itu didudukkan pada tempat yang semestinya. Siapa sih yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani di sini? Islam atau Kristen? Siapa yang serigala nyamar domba? Siapa yang binatang buas menyamar sebagai binatang jina? Itu dulu poinnya. Kalau terkait dengan Islam, ya, memerangi, itu karena dia diperangi. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah memerangi kalau tidak diperangi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara, kalau Anda melihat ulangan nomor 20, 10 dan seterusnya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, harusnya damai. Kalau kota itu menerima perdamaian, harusnya damai. Tapi perintahnya, kalau kota itu menerima perdamaian, apa yang terjadi? Jadikan mereka sebagai budakmu, biarkan mereka bekerja rodi untukmu. Sadis, Bung. Sadis. Dan itu diperhatikan oleh Belanda. Oleh Portugis. Yang agamanya kebetulan sama seperti agama saudara. Nah, ini perlu. Oh, udah waktu habis. Demikian, terima kasih. Afwan. Ya, tadi saya negoro share screen, tidak salah kan Gurunda, maaf. Mengenai ketika ya, itu berbicara... udah benar deh, itu udah benar. Karena saya melihat ke Komal ini, saya terganggu gitu, konsentrasi saya terganggu. Oh iya, benar-benar, siap kalau gitu. Terima kasih, syukran. Ya, silakan narasumber Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, silakan jalankan waktunya ya. Jadi Suma tadi berkata tentang yang Muhammad ya, yang di ulangan itu siapa yang harus digenapi. Sementara kita sudah mencari-cari kepada teman muslim di mana nubuatan Muhammad tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan yang dimuat di narasi di dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq dari Ibnu Hisam itu, dia merubah-rubah isi kitab Yohanes 15 ayat 23 sampai 16 ayat 1 ya. Dia merubah, menghilangkan kata Bapa situ, dan dia merubah tentang Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus itu, kata apa ya? Seorang penolong itu dikatakan itu Al-Muhamana. Nah, katanya itu merujuk kepada Muhammad. Jadi memang kebiasaan Islam merubah-rubah ya.
Contohnya seperti yang dibawakan oleh Suma ya. Katanya nubuatan di Ulangan 18 itu katanya untuk Muhammad. Nah, di sini kita lihat ya, ini ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, di waktu dia bangkit dan dia menemui orang yang bercakap-cakap tentang yang sedang terjadi di Yerusalem, tentang kematian Yesus Kristus. Nah, dia menemui orang itu dan dia berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, jawabnya. Yang satu ini Lukas dia ya. Engkaukah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus ya. Mereka memang sengaja dibuat belum mengenal Yesus waktu itu. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ini disangkal oleh Islam ya, penyalipan itu. Ini murid-murid yang berbicara langsung memang disalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat telah 3 hari sejak semuanya terjadi. Jadi 3 hari ya sesudah kematian Yesus bangkit pada hari ketiga ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa ia memang benar. Ia memang benar dan dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Nah, dengar nih ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka ya, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Jadi para nabi semua berbicara tentang Mesias Yesus Kristus. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah, dan kita lihat ya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid setelah kebangkitannya. Apa yang dikatakan? Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, yang Suma bilang tadi. Bukan hanya kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, karena perjanjian lama itu kitab nubuatan semua. Semua yang terjadi pada Yesus Kristus itu sudah disampaikan oleh para nabi, bahkan disampaikan sejak dari Taman Eden, keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Jadi seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang Sang Mesias. Tidak ada satupun berbicara di sana tentang Muhammad. Jadi Muslim berusaha untuk mengklaim bahwa Muhammad ada di sana. Seperti yang saya katakan tadi ya. Sirah Nabawiyah mengklaim mengambil ayat dari Yohanes 15 ayat 23 sampai 27 dan 16 ayat 1. Lalu merubah-rubah isi itu. Sama seperti klaim Suma di sini. Mereka mau mengklaim bahwa Muhammad ada di Alkitab. Padahal Muhammad tidak pernah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat ke sini, kita bisa melihat dari mulai Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ sudah dikatakan dan dikatakan di kitab Yesaya, dia sebagai korban apa dia? Kita lihat ya. Yesaya 53 kita lihat ya. Ini nubuatan penuh tentang Sang Mesias. Kita lihat di ayat 10 ya. Tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan dikatakan di sini dia terputus dari antara orang hidup. Dan di ayat paling terakhir dia diceritakan seperti menang perang, karena kemenangan salib itu adalah tanda kemenangan. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang besar sebagai rampasan karena ia sebagai ganti nyawanya, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak sebelum ia tidak memenuhi dosa, dan dia berdoa untuk pemberontak. Wah, waktunya nggak Riki ya, nggak sempat ya. Saya mau bawa sudah habis ya. Oke. Jadi tidak ada sama sekali nubuatan Muhammad di Alkitab. Semua PL itu berbicara tentang Sang Mesias Yesus Kristus. Waktu habis. Ya, selanjutnya Tafadhol Gurunda. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Baik, jadi kita mendengarkan sahabat-sahabat sekalian, Saudara Rantai Perak sudah mengakui bahwa tidak ada nubuatan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka. Berarti antikristus yang dinubuatkan itu bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwir, Allahu Akbar. Nah, kembali kepada tema. Yang kalian sembah itu manusia. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak ikhlas, suka, sadar atau tidak sadar,
Yesus itu manusia. Nah, terkait dengan apa yang Anda sebutkan, mungkin nama baginda tidak disebutkan di dalam kitab saudara, karena tidak mungkin akan diloloskan di sana. Mungkin. Ya. Mungkin Anda tidak menemukan itu. Tapi kalaupun ada, tidak akan mungkin diloloskan. Kenapa? Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Yesus aja tidak disebutkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian ketika Anda membaca data di dalam kitab saudara sendiri, dalam Yohanes 14 nomor 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Kalau pengarang kitab saudara itu mengajarkan tentang Roh Kudus, maka pengarang kitab saudara akan mengulangi perkataan-perkataan Yesus. Tapi faktanya apa? Paulus sibuk sendiri dengan surat-suratnya. Yang ditorehkan oleh Paulus bukan perkataan-perkataan Yesus, itu perkataan karangannya sendiri. Sementara ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, itu senantiasa terekam di dalam hasil penyelidikan yang ditorehkan oleh pengarang kitab saudara. Contoh, Matius 24 nomor 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi untuk Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Sekarang Roh Kudus bekerja di mana? Di Paulus atau di baginda Rasulullah Muhammad SAW? Di Yesus mengatakan Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan pengajaran perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Paulus begitu datang, Yesus yang telah mati itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang mati maupun orang hidup. Di mana Yesus mengajarkan itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan dan membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan sebelum lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Torah. Ini apa-apaan ini? Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan perkataan-perkataan Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Itu baru benar Roh Kudusnya. Isa, Yesus, Nabi untuk Bani Israel. Itu baru benar Roh Kudusnya. Ini Roh Kudus yang asli. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk membatalkan hukum Torah, nah itu bukan Roh Kudus itu. Ya, lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kembali kepada Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaan sebenarnya adalah manusia, maka kita juga adalah manusia. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau Yesus dalam keadaan sebenarnya 100% ilahi, 100% Tuhan, manusia, maka kita juga 100%. Kita juga 200%, bukan cuma Yesus. Jadi agama itu harus dibarengi dengan akal, bukan iman. Kalau iman, wah itu bahaya. Kalau cuma iman, akal yang menjadi penopang iman itu benar atau tidak. Kalau cuma iman, Hindu, Buddha, Konghucu, agama apapun itu benar, karena mereka imani. Tapi apakah itu sesuai dengan akal? Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang hanya akalnya. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Guru. Waktu habis. Selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan. Oke, Halo. silakan, jalankan, silakan Bang. Jadi saya mengambil ini dari Sirah Nabawiyan Ibnu Ishaq dari Ibnu Hisham ya.
Nah, di situ mereka mengutip, jadi literatur Islam mengutip dari Yohanes 15 ayat 23 sampai 27 yang saya katakan tadi sampai 16 ayat 1. Lalu Islam merubah-rubah. Nah, inilah karakter Islam sama seperti Sumai ini merubah-rubah ya. Nah, kita lihat ya, tapi diakui di sini ya. Kita baca ya teman-teman. Ini judulnya di Sirah Nabawiyah itu sifat Rasulullah dalam kitab Injil. Diakui dalam kitab Injil teman-teman. Lalu dikatakan di sini, Ibnu Ishak berkata, aku diberitahu bahwa salah satu yang dikabarkan Isa bin Maryam dalam Injil, dikatakan dalam Injil ya. Dalam Injil orang-orang Kristen tentang sifat nabi mereka katanya ya, yang ia terima dari Allah. Ialah yang ditegaskan oleh Yohanes Al-Hawari, ini Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen, disebutkan di sini juga orang Kristen bukan Nasrani ya. Ia ketika menulis Injil untuk mereka dari zaman Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi di sini diakui bahwa Yohanes memang menulis di zaman Isa, menulis tentang Isa. Nah, ini yang kebanyakan Muslim mau bantah-bantah Injil Yohanes ya. Dikatakan sendiri di dalam Sirah Nabawiyah ya, biografinya Muhammad ya. Nah, di sini dikatakan di dalam dijelaskan tentang kedatangan nabi mereka katanya ya kepada mereka. Jadi Yohanes Al-Hawari mengabarkan bahwa Isa Maryam bersabda. Nah, ini kutipan utuhnya ya. Saya lihat sudah apa ya? Saya sudah bagi-bagi di sini ya. Itu diambil dari Yohanes 15 ayat 23 sampai 27 sampai 16 ayat 1 ya. Nah, di sini saya cari di mana sebenarnya ayat itu. Saya tahu, oh iya, Yohanes berbicara tentang itu. Tapi dirubah-rubah teman. Coba teman lihat ya. Tadi kan Yohanes Al-Hawari mengabarkan bahwa Isa bin Maryam bersabda. Lihat yang ditulis di Sirah ya, yang mereka rubah-rubah. Barang siapa yang membuatku marah sama saja membuat marah Tuhan. Padahal di Yohanes dituliskan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Kata Bapa dihilangkan. Karena mau cocok-cocokkan dengan ajaran Islam, mau menyangkal Bapa. Antikristus kan yang menyangkal Bapa. Baru di kalimat selanjutnya yang diambil dari Yohanes 15 ayat 24, dirubah itu di kalimat terakhir. Namun sejak kini mereka sombong dan mengaku mengagungkan aku Tuhan. Padahal yang benar, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Dirubah Bapakku. Dirubah itu untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Baru kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini dirubah lagi teman-teman. Kalimatnya sama, tapi perubahan yang saya kasih tanda warna ini ya. Kitab Taurat diganti namus. Sebutan bagi Jibril oleh orang Kristen diganti. Yohanes 25. Lalu kita lihat ya teman-teman. Nah, ini penting sekali. Ini penghibur diganti Al-Munhamana. Coba kita baca di tulisan biru dulu ya. Andai saja Al-Munhamana telah datang kepadaku. Dia yang diutus kalian. Dia yang utus kepada kalian dari sisi Tuhan dan Roh Kudus, dan dia berasal dari Tuhan, telah keluar, ia menjadi saksi atas aku dan atas kalian. Padahal Injil Yohanes ini ada sebelum Islam ada, dokumennya masih ada sebelum Islam ada. Jikalau penghibur yang akan kuutus, ini Yesus yang utus. Jadi kalau Al-Munhamana mau diklaim Muhammad, artinya di sini ini bunuh diri namanya, karena yang mengutus Yesus di teks asli dan Bapa. Datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata-kata Bapa dihilangkan diganti, tapi saya mau jelaskan di sini satu persatu, enggak butuh ya, enggak cukup ya waktu untuk saya jelaskan satu persatu. Dan di sini teman-teman dijelaskan di terakhir sini apa teman-teman? Dalam bahasa Ibrani Al-Munhamana yang katanya tadi, mereka merubah Yesus yang mengutus, mereka nak mau tulis itu. Dan diutus dari Bapa, mereka keluarkan kata Bapa, katanya Al-Munhamana. Dalam bahasa Ibrani katanya Muhammad. Dan dalam bahasa Romawi katanya itu adalah Paraklet. Ini bukan bahasa Romawi ini sebenarnya. Jadi bukan Latin ini. Ini memang karang-karang salah juga. Ini bahasa apa ini? Yunani, bukan Romawi. Paraklet katanya. Ini bukan bahasa Romawi, ini Yunani. Jadi memang literasi Islam mencoba merubah-rubah semua yang apa di Alkitab. Ini ketangkap bahasa langsung ini. Mereka mau merubah-rubah, menghilangkan kata Bapa, dan mereka hilangkan bahwa Yesus yang mengutus. Sebenarnya kalau mereka mau mengklaim ini untuk Muhammad, mereka terjebak di sana, di sini. Karena di sini Yesus mengatakan yang kuutus, Yesus yang mengutus, dan dari Bapa. Mereka robah dari Roh Kudus dan berasal dari Tuhan.
Jadi mereka robah, memang kebiasaan Islam ini merubah-rubah sama seperti Zuma. Mau merubah-rubah, mengartikan berbeda isi Alkitab, mengutip-utip dari Alkitab. Ya, sudah habis waktunya? Atau gimana? Oke. Dinda Alif, monitor. Dinda Alif, monitor. Oke, sip. Oh, sorry Saya dari mulai belakang, ya. sorry. Ya, siap. Ya, sorry. Ya, saya mulai. Jadi gini, ketika saudara mengatakan Yesus mengutus, kenapa Yesus mengutus? Dia diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa pasti bisa melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Kalau saudara rantai perak diberi kuasa untuk kemudian mengutus malaikat, bisa. Saudara rantai perak diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, bisa. Kalau saudara diberi kemudian kekuasaan, maka Anda bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena Anda diberi. Yohanes 5 nomor 27. Yesus bisa karena kenapa? Dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Siapapun yang diberi kuasa mampu melakukan apapun. Tetapi dia bukan Tuhan. Lalu kemudian saudara mengatakan, oh di Islam itu Tuhan itu adalah Bapa. Apa di Kristen itu disebut Bapa, di Islam itu tidak disebut Bapa. Saudaraku yang saya kasihi, kenapa orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa? Kenapa? Harus kita belajar supaya bisa kita tahu bahwa penyebutan Bapa itu hanya gelar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, bimbingan Tuhan, ajaran Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sebab Tuhan memberi pengajaran, Tuhan memberi bimbingan, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang bapa kepada anak yang disayanginya. Jadi Islam itu mengajarkan Allah itu adalah pengajar. Allah itu adalah pendidik. Allah itu adalah pembimbing. Maka kalau Allah disebut kemudian sebagai Bapa di dalam kitab saudara, itu karena dia adalah pengajar. Bukan sebagai Bapa biologis. Bukan sebagai Bapa dari esensi sesuatu. Bukan. Nah, Al-Quran menerangkan dengan sangat terang. Alladzi 'allama bil qalami. Allah yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti dia pengajar, berarti dia pendidik, berarti dia pembimbing, berarti dia adalah Bapa. Kenapa umat Islam tidak menyebut Bapa? Karena jangan sampai ada anak. Karena ini yang disifati oleh agama-agama sebelumnya. Tuhan disebut Bapa, muncul anaknya. Anaknya pun dituhankan. Ini tidak disifati dalam ajaran agama Islam. Tapi muatan kata Bapa di dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pembimbing, pendidik, pengajar. Dan Islam didirikan atas pondasi itu. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu adalah pengajar, Allah itu adalah pendidik, Allah itu adalah pembimbing. Berarti dia sama dengan Bapa di dalam konsep ajaran Yahudi. Selesai. Yang bermasalah sekarang ini adalah Anda. Ketika ada utusan Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang kemudian disebut sebagai anak Tuhan, Anda tuhankan. Padahal faktanya dia adalah manusia. Kita akan sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya bahkan diterangkan di dalam kitab saudara sendiri. Tidak ada yang saya dapatkan dari Al-Quran untuk saya ajarkan kepada saudara. Ibrani 13 nomor 8, Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetaplah sama. Kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka selama-lamanya akan sama seperti itu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, maka selamanya akan seperti itu.
Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka selamanya akan seperti itu. Engkau akan melihat anak manusia turun dari awan-awan bersama dengan beribu-ribu malaikatnya. Akan selamanya anak manusia. Tidak akan pernah berubah. Jadi kalau Yesus itu punya mujizat, membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu karena dia nabi, itu karena dia rasul. Maka benarlah iman Islam mendudukkan perkara ini, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Tak boleh lebih daripada itu. Sedangkan saudara, sudah dikatakan dia akan sama seperti kita, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Masih juga dituhankan. Dikasih judul, itu 100% ini dan 100% itu. Akhirnya 200%. Demikian. Waktu habis, siap. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jadi kita lihat kekuasaan Yesus di sini ya. Perintah untuk mengabarkan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat dari Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini Yesus mau naik ke surga ya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi 11 rasul menyembah Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah disembah oleh Yesus Kristus? Proskuneo. Penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah. Orang Yahudi tidak akan mau menyembah. Nah di sini karena belum pencurahan Roh Kudus, mereka masih ada yang masih ragu-ragu. Karena belum menjadi jelas dari beberapa orang ya. Tapi mereka semua 11 rasul sujud kepada Yesus. Di sini dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah atas keraguan ini juga Yesus mendekati mereka. Baca ya ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ingat ya teman-teman muslim, segala kuasa di sorga dan di bumi, segala, tidak ada terkecuali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptismalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tuhan Yesus katakan kuperintahkan, bukan yang firman Allah dia katakan, tapi dia pakai otoritas dirinya sendiri. Yang kuperintahkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan kalimat terakhir paling luar biasa, Yesus Maha Hadir. Dia mengakui Yahweh itu sendiri, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lihat apa yang Yesus katakan di kalimat terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah kita lihat, ini bukan ada tiba-tiba di dalam perjanjian baru. Kita bisa melihat di kitab Daniel ya. Makanya saya bilang kekristenan kita memang sudah disampaikan oleh nabi-nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Abad ke-6 sebelum Masehi. Kita baca ya abad ke-6 sebelum Masehi. Penglihatan Daniel. Daniel ya ini. Dari Daniel ini. Perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawanya ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaannya sebagai raja. Ingat ya kekuasaan sebagai raja. Raja yang bagaimana? Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Raja seluruh dunia. Kekuasaannya kekuasaan kekal. Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini kerajaan Allah. Mesias raja di kerajaan Allah. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa sebenarnya Mesias ini? Kita kembali tadi ya. Yesaya 63. Kita lihat di Yesaya 63 ayat 3 ya. Di sini tentang penghakiman di akhir zaman. Tuhan sendiri akan datang menghakimi di akhir zaman. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada seorang pun yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku akan menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Dan seluruh pakaianku telah menjadi cemar. Nah ini karena belum digenapi dibicarakan kembali di perjanjian baru ya. Supaya semua tahu. Aku sendiri ya. Aku sendiri, Tuhan sendiri. Nah dikatakan di sini dalam kitab Wahyu ya. Coba lihat ya pengirikan yang akan dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri akan datang di akhir zaman. Itu Mesias. Semua percaya Mesias akan datang di akhir zaman. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Dan jauhnya sampai 200 mil. Nah ini perang Armageddon. Di mana umat muslim akan menyerbu Israel. Dan Mesias akan berperang membela Israel. Membantai di sana di Armageddon. Sama seperti di dalam cerita Islam tapi diputar balikan. Katanya Islam yang akan menang di akhir zaman. Tidak, Mesias akan berdiri di pihak Israel. Itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum Islam ada. Jadi
1400 tahun, 1300 tahun sebelum Islam ada, itu sudah disampaikan sebenarnya ini. Cuman itu diputar balikan di dalam Islam. Dan siapa Allah itu yang berkata dia sendiri, di Yesaya 63 itu yang berkata dia sendiri. Allah sendiri siapa dia? Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah, Mesias adalah firman Allah. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman, di mana di perang Armageddon umat muslim akan menyerang Israel, dan Tuhan sengaja memanggil umat muslim seluruh dunia pergi ke lembah Yosafat, dan di sana kematian, di sana darah akan setinggi tapak kuda ini. Kekang kuda, darah akan mengalir luar biasa di sana. Itu di zaman antikristus menyerang Israel. Begitu, bro. Waktu habis. Cek. Halo. Ya, selanjutnya Gurunda, waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol. Oke, baik. Jadi saudara dengan bangganya mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus menyembah Yesus. Ya, saudara harus tahu bahwa mereka hanya sujud menghormat, ya, bukan kemudian menyembah layaknya Anda mempertuhankan Yesus, tidak. Kenapa? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang di langit, yang di atas, bukan kepada dirinya. Jadi Anda salah memahami kitabnya pengajaran Yesus pada saat itu. Kalau Anda mengatakan merubah, Islam merubah, Anda keliru. Yang ada di pegangan Anda sekarang ini, di tangan Anda sekarang itu adalah kitab hasil rubahan. Nah, terkait dengan yang Anda katakan tadi, murid-murid Yesus itu menyembah Yesus. Buka kitab saudara, tampilkan Markus 5. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan. Kemudian orang itu di sana tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, ya rantai perak, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam mereka teriak di kuburan, di bukit-bukit dia teriak-teriak. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia untuk menyembah Yesus. Ini baru dikatakan menyembah. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Siapa dia? Orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam data nomor 15-nya dikatakan bahwa mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk sesudah berpakaian dan sesudah waras. Orang yang tadinya kerasukan itu, maka takutlah mereka. Jadi orang yang sudah waras adalah orang tadi tidak lagi menyembah sujud kepada Yesus. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang kerasukan roh jahat atau setan menyembah Yesus. Setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu kitab saudara. Itu jelas dikatakan. Anda baca dari Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ketika orang itu menjadi waras, dia tidak lagi menyembah Yesus, malah ingin menjadi pengikutnya. Kalau menjadi pengikut Yesus, sudah pasti tidak menyembah Yesus. Karena Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi yang ada di atas langit, bukan dirinya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai utusan Tuhan. Nah, dengan data ini kemudian saya mengatakan bahwasanya memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Yesus itu Anda katakan Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus Anda tuhankan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kemudian dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus sama sekali di situ memperlihatkan dirinya dengan keadaan yang sesungguhnya.
keadaan yang sesungguhnya. Anda tadi katakan dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel menurut pemahaman gereja sampai hari ini, Tuhan itu adalah roh. Yang dikatakan roh tidak ada unsur manusianya. Sementara keadaan Yesus yang sesungguhnya Anda katakan roh dan juga manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Kalau dia adalah Theos, maka Anda juga adalah Theos. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Ingat, Bapa itu, Tuhan itu adalah roh, maka sembah dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya hanya roh, bukan manusia. Tapi faktanya Anda mengatakan manusia. Berarti dia adalah manusia. Dan Anda terjebak di situ. Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya dia tetaplah manusia. Kenapa? Karena ketuhanan Yesus adalah rohnya. Dan yang nampak di situ adalah manusianya. Yesus dikatakan manusia karena dia terdiri dari roh dan jasad. Berarti jelas Anda menyembah manusia yang berroh dan berjasad. Demikian. Oke, Guru, terima kasih. Ya, selanjutnya 5 menit berjalan. Silakan Bang Rantai Perak. Oke. Jadi Bro Suma tadi, makanya saya sudah bilang jalankan saja, Bro. Bro Suma kan saya sudah bilang tadi bahwa di perjanjian baru, semua yang terjadi perjanjian baru itu sudah dikatakan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ini nubuatan tentang Mesias ya, nubuatan tentang Mesias. Tuhan adalah Raja. Mesias adalah Tuhan. Di sini dikatakan begini ya, semua yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang-orang yang memegahkan diri orang-orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengar suaranya dan terus ya. Penghukuman tadi ya. Nah, kita bisa baca di mana itu? Itu dikutip kembali di dalam kitab Ibrani ya, teman-teman. Kita bisa baca itu di dalam kitab Ibrani ya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di Ibrani sini ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tunggu ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya, coba lihat ya. Dan ketika ia pula membawa anaknya sulung ke dalam dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus sujud menyembahnya. Itu yang saya bacakan tadi ya. Di Mazmur 97 ayat 7 ya, yang saya bacakan tadi ya. Baru tentang anak ia berkata, lihat ya. Tentang anak ia berkata. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Tuhan sendiri berkata kepada anak, Yahweh sendiri, Bapa sendiri berkata kepada anak. Bapa sendiri memanggil anak itu Allah. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. 2 kali dia sendiri menyebut Allah ya. Sebab itu Allah, Mesias adalah Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-temanmu. Kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan ya. Mazmur 4, ini perjanjian lama lagi ya yang dikatakan sabur. Tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu kepunyaan Allah. Siapa yang duduk di tahta itu? Yang disebut tadi Allah. Yaitu Mesias itu sendiri. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerja-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaanmu melebihi teman-temanmu. Jadi nubuatan semua tentang Mesias. Sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan Mesias. Nah, raja di mana dia tadi? Raja di kerajaan Allah. Saya sudah bawa tadi ya di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 tadi ya. Dan dikatakan di sini. Tunggu ya, teman-teman. Saya pindah dulu ya. Oh, saya langsung dulu di apa ya? Wah, saya lupa lagi. Saya sudah hafal tadi, saya lupa blank, teman-teman. Sorry ya. Yesaya 53 ya. Yesaya 53, sorry. Yes. Siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami?
Ini berbicara tentang Mesias. Mesias menjadi hamba. Coba kita lihat di judulnya ya. Hamba Tuhan yang menderita. Dikatakan di dalam perjanjian baru, ia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi seperti manusia sama seperti kita. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan dikatakan di situ dalam perjanjian baru, di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kita lihat di sini sebagai taruk dia tumbuh, ya. Dan diceritakan digenapi semua oleh Tuhan Yesus Kristus di sini, ya. Ia dihina dari orang, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal dia mengirakan ia kena tulah. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan dia selanjutnya, tetapi Yehova telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Jadi semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika kebangkitannya kepada murid-muridnya itu, semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Semua ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua perjanjian lama berbicara tentang Mesias digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang korban sebagai korban apa dia sini? Dan dalam hatinya di sini ya. Sebagai korban penebus salah, itu sudah dikatakan jauh-jauh hari. Kekristenan bukan ada di abad pertama, tetapi seluruh perjanjian lama berbicara tentang keselamatan yang dari Mesias itu. Semua yang terjadi kepada Mesias yang kita percaya sekarang sudah dibicarakan semua oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi kekristenan sangat kuat dasarnya. Islam itu nggak punya dasar apa-apa. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pihak Muslim, Gurunda Tafadol. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, jadi saudara akan terseok-seok ketika Anda mendudukkan kitabnya orang Yahudi yang jelas konsep ketuhanannya itu sudah tidak bisa lagi ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Yesaya 53 itu sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus. Ya. Data dari nomor 1 sampai seterusnya itu tidak berbicara tentang Yesus. Kita ambil singkatnya aja dari Yesaya 53 yang Anda gunakan tadi. Kalau saya nggak salah itu Yesaya 53. Nah, kita melihat di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi terkait dengan Yesaya 53, dia akan melihat keturunannya. Dia akan melihat anak-anaknya, keturunan. Keturunan itu artinya adalah anak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus memiliki keturunan? Dia melihat keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Kalau ada Yesus punya keturunan, semakin gugurlah dia sebagai Tuhan. Karena mustahil Tuhan itu punya keturunan. Apatah lagi memang di dalam kitab saudara Yohanes 20 nomor 15 memang Yesus di situ memanggil istrinya dalam original teksnya, bukan di dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan. Kalau di dalam original teksnya Yesus memang memanggil siapa? Memanggil istrinya. Di situ ada kata gune, dari kata guneika. Berarti Yesus Anda akui dia adalah orang yang memiliki keturunan, berarti dia bukan Tuhan. Maka kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, makanya saya katakan Anda akan terseok-seok kalau Anda ingin menjadikan manusia ini sebagai Tuhan. Karena nyata dia adalah manusia. Kecuali Anda hanya berdasarkan iman dan menanggalkan akal. Diakui saja. Bang Suma, memang Yesus itu saya akui sebagai Tuhan, tapi pola pikir saya bukan sebagai acuan. Itu iman saya. Akal saya tidak ada di sana. Seperti pendeta Martinale. Menuhankan manusia dikarenakan dia telah mengatakan akal itu adalah racun bagi manusia. Maka kami orang Kristen menurut dia tidak menggunakan akal di dalam menuhankan Yesus. Kalau Anda ingin sama seperti pendeta Martin, silakan. Tapi selama Anda masih mendudukkan Yesus itu manusia, masih menjadikan akal Anda sebagai hal yang Anda jagokan dalam hal beragama, maka saya katakan Anda akan terseok-seok. Yohanes 20 nomor 15 dalam bahasa Yunaninya jelas, ibu di dalam terjemahan baru itu berasal dari kata gune. Gune itu adalah istri atau mempelai wanita.
Jadi bagaimana mungkin kemudian menuhankan manusia berdasarkan hanya kitab terjemah? Kenapa Anda nggak mencoba kemudian mengkaji original teksnya? Supaya Anda tahu bahwa ternyata yang Anda jalani selama ini adalah jalan yang salah. Menuhankan manusia yang memiliki istri. Kembali kepada Yohanes 3, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah di sini adalah orang-orang yang mendapat didikan Tuhan. Sementara Anda menjadi Kristen bukan didikan Tuhan, didikan Paulus. Kalau didikan Tuhan, Anda akan mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala jalan yang kau tuju. Orang-orang yang menjalankan ketetapan, ketentuan, perintah, peraturan, dan seterusnya dari Tuhan, itu pantas disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda, dari aspek mananya Anda disebut sebagai anak Tuhan? Sementara yang disebut anak Tuhan, sesuai dengan Amsal 3 yang saya bacakan kepada saudara, adalah dia yang kemudian jelas-jelas mendudukkan perkara didikan Tuhan sebagai acuan dalam hidup. Hubungannya kepada Tuhannya berdasarkan didikan Tuhan. Hubungannya kepada sesama manusia berdasarkan didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu tertera dalam kitabnya Nabi Musa. Sayangnya kitabnya Nabi Musa itu telah ditendang dengan tendangan penalti dengan menggantikan surat-surat Paulus di dalam beragama. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Anda harus menyadari bahwa Yesus selama ini adalah manusia dan itu adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Demikian saudara, silakan. Waktu habis Guru dah. Ya, selanjutnya 5 menit dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, Suma kembali tadi kepada keturunannya ya tadi. Ia akan melihat keturunannya umurnya lanjut dan kehendak Yehova akan terlaksana olehnya. Suma bilang ini bukan nubuatan tentang Yesus. Dengar ya, sesudah penahanan penghukumannya ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Siapa yang mengenapi semua ini? Nubuatan abad ke-8 ini. Yesaya ini ditulis tahun 700. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak akan mulutnya. Tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus salah. Siapa yang mengenapi semua ini, satu pasal penuh ini? Umurnya akan lanjut. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Apa yang dimaksud di sini umurnya akan lanjut? Sebentar ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh dia. Kehendak Tuhan apa? Penyelamatan itu. Keturunannya umurnya akan lanjut, nanti kita lihat ya di Yohanes 1. Sebab aku akan, di sini digambarkan dia seperti menang perang ya. Sebab aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Siapa ini? Sekalipun ia, dengar kalimat ini ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Siapa nubuatan untuk siapa ini? Saya tanya sepanjang sejarah umat manusia. Siapa ia? Satu orang pribadi yang menanggung dosa banyak orang. Dan ketika dia mati di kayu salib, kita semua tahu. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Di mana itu? Kita bisa baca di Lukas 22 ayat 39. Sebab aku berkata kemana bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Yesus Kristus sendiri menubuatkan tentang dirinya sendiri, tentang anak-anak tadi ya, supaya semua tahu tentang anak-anak tadi ya. Di mana kita lihat di sini ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan, ini keturunan yang semua bilang tadi ya.
Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Dan anak-anak Allah disebut anak-anak Allah. Siapa yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kenapa nama saya, akun saya anak Allah? Karena saya anak Allah. Sementara anak Allah apa? Yang dipanggil Bapa oleh orang Israel. Jadi saya bukan budak ilah negeri Mekah. Saya anak-anak Allah Yehova. Nah, kita bisa baca di mana ya? Tunggu ya, saya ingat-ingat blank saya. Tunggu ya. Mau kemana saya tadi ya? Nah, ini saya gampang sekali blank ya. Kalau bercerita tentang anak-anak Allah, baru, nah kita baca ya tentang Tritunggal ya. Saya kembali ke Tritunggal saja dulu ya. Saya sudah apa ya? Tentang Tritunggal di dalam perjanjian lama supaya kamu semua tahu siapa itu Mesias. Ayat 3 saya sudah gambarkan tadi ya. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan. Nah, kita akan menuju ke Bapa tadi ya. Nah, betul, yang semua bilang Bapa. Aku seorang diri yang melakukan pengirikan. Tuhan sendiri akan datang di akhir zaman, yaitu Mesias ya. Lalu kita pergi ke ayat 10 ya. Kita lihat. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Katanya ini kata milik. Roh Kudus milik siapa ini? Ini sudah ada dua pribadi ya. Yang aku, eksekutornya ialah firman Allah di akhir zaman. Di sini dikatakan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya. Dia mendukakan Roh Kudusnya. Hanya pribadi yang bisa didukakan. Makanya ini sudah ada dua pribadi ya, yang menghakimi di akhir zaman, dan sekarang sudah ada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ini siapa sebenarnya ini? Kita pergi ke sini ya semua. Ini yang disangkal oleh teman-teman Muslim ya. Makanya Muslim itu antikristus, karena menyangkal baik Bapa maupun anak. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tritunggal di dalam satu pasal ini Tuhan yang dipercayai oleh orang Israel, yaitu aku seorang diri, eksekutornya di akhir zaman, yaitu Sang Mesias, firman Allah yang mengambil rupa manusia, dan Roh Kudus yang adalah pribadi, Roh Kudusnya, mendukakan Roh Kudusnya. Artinya Roh Kudus ini pribadi, sama dengan yang Tuhan Yesus katakan, seorang penolong yang mau dicaplok oleh umat Islam, katanya Al-Munham, mana itu Muhammad. Nah, sama sekali, karena Tritunggal Bapa, Firman dan Roh Kudus ada Allah yang echad, kesatuan, unity, satu yang tak terhingga. Tuhan Allah Israel itu waktu habis. Ya, sebelum Guru Ndajuma menjawab atau menanggapi, apakah ini ada format berapa kali dan sesi tanya jawab atau bagaimana TikTok? Mbak Zuma mah nggak pernah pakai data. Duh, parah. Bukan. Formatnya mau ada sesi tanya jawab atau gimana gitu, tanya dulu. Kalau tunjukin data-data kayak Bang Rantai enak, nggak ada data, ngawur aja. Oke, ya udah, kalau gitu berarti langsung aja ya. Yang saya tanya, ada format sesi tanya jawab atau tidak? Mungkin 2 kali putaran lagi, Dinda. Habis itu closing. Pakai data itu enak loh, jangan kayak Zuma ngarang bebas. Itu data semua yang disampaikan, Mbak. Oke. Dia nyangkal kita sendiri, nggak usah dicuekin aja dia. Iya. Oke, waktu akan berjalan ketika Guru Nda berbicara. Bilang nyangkal data saya sendiri. Saya data terus semua. Semua kamu nak pakai data dari tadi semua. Oh iya. Coba kamu bawa ayat kasih ke saya. Dua-duanya menyangkal kitabnya. Dua-duanya menyangkal. Oke. Bawa ayat. Oke. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan data ya? Oh iya. Bukan data. Oke. Cuman itu yang kamu tunjukkan. Satu Yohanes data tadi saya sebutkan kok. Matius 7 nomor 21 sampai 23 saya jelaskan. Amsal 3 nomor 11 nomor 10 nomor 11 saya sebutkan. Oke, kamu tunjukkan datanya nanti kita Yohanes 20 nomor 15 aku tunjukkan kok. Yohanes 14 nomor 26 saya tunjukkan kok. Ulangan 20 nomor 10 sampai saya tunjukkan kok. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23 saya tunjukkan kok. 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 19 saya tunjukkan. 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai nomor 3. Kalian aja yang menolak kitab kalian sendiri. Orang seperti ini, ayat apa yang diambil kita stopkan dia, kita baca. Biar dia enggak menafsirkan bebas. Oh, enggak bisa. Justru Anda yang menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya Yahudi yang saya tunjukkan. Ya, semua memang kitab orang Yahudi. Oh, bukan. Karena Mazmur 147 kamu dengar ya semua. Tapi lanjut dulu.
Mazmur 140 itu juga inilah dia kan, terbantah kan, sudah terbukti bahwa yang nyamar sebagai domba itu siapa, kan udah terjawab itu. Oke, saya ingin mengajarkan saudara bahwa saudara itu penyembah manusia. Hari ini yang langsung menolak mentah-mentah tentang Yesaya 53 nomor 10 itu adalah Kristen. Kenapa? Sebab dalam pemahaman Kristen, Yesus tidak panjang umur. Dia mati. Tidak memiliki keturunan. Itu menurut kepercayaan saudara. Bahkan sebagian dari teman-teman Kristen ketika mengotak-atik kata keturunannya itu menjadi orang-orang yang pengikutnya. Padahal nubuatnya sangat jelas bahwa yang namanya keturunan bukan pengikut. Apalagi kita bisa membaca dalam Bible bahwa sewaktu hidup pun Yesus sudah memiliki banyak pengikut. Jadi jelas mengotak-atikkan makna tidak manjur untuk kemudian menjadikan Yesaya itu untuk Yesus. Yesaya 53 nomor 10, Anda kotori kitab orang dengan konsep ketuhanan saudara sendiri. Tuhan telah berkehendak meremukkan dia. Tuhan tidak mungkin meremukkan dirinya sendiri dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya, sejak kapan Yesus menyerahkan dirinya? Andai saja Yudas tidak dipengaruhi oleh iblis, tidak berkhianat, Yesus tidak ditangkap. Masih ingat di dalam Markus 14, ada seorang laki-laki yang lari dengan telanjang. Masih ingat itu? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, bukan pengikutnya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti ini bukan Tuhan. Dan itu bukan Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. Jika Yesus ikhlas menyerahkan dirinya sebagai penebus salah untuk umatnya, untuk Kristen, maka Tuhan akan memperpanjang umurnya dan dia akan melihat keturunannya. Faktanya tidak kan? Mati dia. Habis itu terangkat lagi dia ke surga, ke langit. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya kalian menyamar seperti domba kalian itu. Kenapa saya katakan kalian menyamar seperti domba? Anda menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai rujukan untuk kemudian memproklamirkan Tuhan yang diperkenalkan bangsa Romawi dan Yunani. Itu yang perlu saudara pahami. Yang diperkenalkan kemudian Paulus ini tentang Yesus Tuhannya kalian ini, itu adalah Tuhan yang dijual ke Romawi dan Yunani dan diaminkan, diimani, laku keras. Kenapa? Konsep yang ditawarkan Paulus adalah sama dengan konsep agama nenek moyang Romawi dan Yunani. Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, sekarang yang lucu kemudian adalah teman-teman ini tidak mau dengan jujur mengakui menyembah manusia. Dia akan sama seperti kita. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalian punya keturunan. Yesus punya keturunan. Akui itu. Jangan munafik. Ini kitab Anda yang memproklamirkan dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kalau kita melihat Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, maka kita adalah manusia. Kalau kita akan melihat Yesus itu sama seperti kita dalam keberadaannya sebagai Theos, maka kita ini adalah Theos. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah 100% manusia, 100% Theos, maka kita adalah God-man. Kata salah satu pembesar daripada Katolik di Indonesia ini, Pendeta Yusuf, God-man. Berarti Anda juga demikian. Anda adalah manusia Tuhan, Tuhan manusia. Untung tidak jadi Superman. Nah, ini fakta, ini real di dalam kitab saudara. Jangan ketika kepanasan, cuma nggak bawa data. Berarti Anda tidak menganggap kitab saudara ini sebagai data. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, saya tidak sedang ingin menghujat saudara. Saya hanya ingin mencolek akal sehat saudara. Untuk kemudian menyadari bahwa sembahan yang Anda dukkan ini adalah manusia 100%. Dan bukan 100% Tuhan.
Kalau Anda mengatakan Yesus 200%, memang betul. Yesus itu 200%. 100% manusia plus 100% bukan Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan Al-Quran. Cukuplah kitab saudara menjadi penasehat. 1 Yohanes 3 nomor 2 kiranya bisa mengantar Anda untuk sehat. Demikian. Oke, Gurunda, habis waktunya. Ya, selanjutnya dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke. Jadi Suma tadi berbicara seolah-olah dia berbicara tentang Allah negeri Mekah sama seperti Allahnya Israel ya. Nah, di sini kita lihat ayat-ayatnya ya. Nah, Musa menyinggung tadi tentang firman apa? Saya dari sini dulu ya, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 ya, supaya teman-teman lihat semua ya, bahwa ternyata kitab suci yang katanya dari Arab, katanya diutus oleh Tuhan Allah Israel, itu sebenarnya tidak betul ya teman-teman. Karena dikatakan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada ketetapan-ketetapan dan hukumnya kepada bangsa Arab. Dia hanya memberikan kepada Yakub, kepada Israel. Hukum-hukum itu tidak mereka kenal. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal itu. Makanya Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa kepada mereka, yaitu orang Yahudi, kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi tidak pernah ada firman Allah dipercayakan kepada orang Arab. Nah, di sini Suma sama persis seperti di 2 Tawarik 32 ayat 19 ya. Mereka, Suma dan kelompok-kelompok antikristus ini, mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti para Allah bangsa-bangsa di dunia ini yang adalah buatan tangan manusia. Kita bisa lihat datanya ya. Ini dari Alkitab ya, saya ambil dari Alkitab. Yeremia 10 juga ayat 10 mengatakan, tetapi Yehova adalah Allah yang benar. Nah, selain dari Yehova, Alif Lam Lam Ha itu bukan Allah yang benar, tetapi dia adalah berhala hampa. Nanti kita lihat ayatnya. Tetapi Yehova adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Nah, Raja yang kekal yang tadi siapa? Mesias. Sudah dikatakan tadi. Nah, di sini dikatakan di 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, baca baik-baik ya teman. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yehova lah yang menjadikan langit, bukan Alif Lam Lam Ha. Di Mazmur juga sama hal yang sama. Mazmur 96 ayat 5 dikatakan, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Alif Lam Lam Ha itu hampa dan berhala. Tetapi Yehova lah yang menjadikan langit. Nah, di Ulangan 10 ayat 17 dan 20 berkata, sebab Yehova Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, yang dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 20 berkata, engkau harus takut kepada Yehova Allahmu, bukan Alif Lam Lam Ha, sesembahan Bani Quraisy, bukan. Tapi engkau harus takut akan Yehova Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya, nama Yehova, bukan Alif Lam Lam Ha, haruslah engkau bersumpah. Di Keluaran 23 ayat 13 dikatakan, di ini peringatan keras ya untuk orang Israel. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Jangan, di sini orang Israel ditekankan, jangan memanggil nama Allah lain. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Mazmur 97 ayat 7 berkata, semua orang yang beribadah kepada Allah dan patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri dan karena berhala-berhala segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ini berbicara tentang siapa? Mesias. Nubuatan tentang Mesias yang saya bawakan tadi itu disentil kembali di Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus sujud menyembahnya. Nah, kita pergi ke Yesaya 9 ya, supaya lebih jelas ya teman-teman tahu. Masih ada 1 menit. Yesaya 9. Kita lihat ya. Kelahiran Raja Damai. Raja Damai, siapa Raja Damai ini? Kita lihat langsung ya. Di ayat ke-6.
Kita lihat di ayat ke-6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Yehova semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, di sini dikatakan ya bahwa tidak cukup bagi gimana itu ya, tidak cukup hanya Yakub saja yang apa ya, tetapi kita lihat ya nubuatan tentang Tuhan Yesus ya di dalam Lukas ya, kitab Lukas, bahwa ketika Yesus dibawa ke Bait Allah, habis waktu. Sorry. Habis. Nggak lihat waktu ya. Ya, mantap ini Guru Nata Fadol. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda akan terseok-seok. Ya, maka salah satu cara kemudian untuk supaya Anda tidak terjatuh tersungkur ke tanah, Anda mengambil kitabnya agama lain untuk mendudukkan perkara Tuhan. Yahudi, Islam itu tidak pernah ribut dengan konsep ketuhanan. Karena mereka tahu bahwa mereka menyembah esensi yang sama. Kalau dikatakan Yahweh, dikatakan Yehova, dikatakan Hasem, itu adalah cara penyebutan Tuhan yang mereka kenal. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Laksana pisang. Orang Inggris menyebutnya berbeda, orang Barat menyebutnya beda, orang Islam, orang Indonesia menyebutnya beda, tapi merujuk kepada objek yang sama, banana dan pisang. Sama, tujuannya sama, merujuk kepada objek yang sama. Yang bermasalah ada di Anda. Tuhannya orang Yahudi yang gaib itu Anda jadikan menjadi biologis manusia. Kalau dikatakan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha tinggi, Allah maha suci. Di dalam pengajaran para nabi, di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Tuhan mereka maha suci, maha tinggi. Yesus maha suci? Tidak. Kenapa? Yesus dengan kasus keledai. Tidak suci dia. Dia makan, dia minum, dia tidur. Kalau dia makan berarti dia BAB. Tidak suci. Tidak maha tinggi dia. Kenapa? Yohanes lebih besar daripada dia. Di kitab saudara tidak ada manusia yang pernah dilahirkan wanita yang lebih besar daripada Yohanes. Yohanes lebih besar daripada dia. Bagaimana dia mau maha tinggi? Sementara Tuhannya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, maha tinggi. Yesaya 53 nomor 15, Allah maha tinggi, maha suci. Yesaya 5 nomor 16, Allah maha tinggi, maha suci. Sama, subhanahu wa ta'ala. Yesus terkutuk. Saya ulang, Yesus terkutuk. Maha suci? No, terkutuk dia. Maha tinggi? Tidak, terkutuk dia. Jadi dari mana Anda ingin kemudian menyelisih antara sembahan kami? Sementara dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 17, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Hayo. Dari anak Abraham kami menuhankan Tuhan yang sama secara turun-temurun. Lah Anda menuhankan Tuhan dari mana? Dari Roma, dari Yunani yang Anda tuhankan. Siapa itu? Seorang manusia seenggok bayi yang lahir di kandang binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sadar saudaraku. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu Anda katakan tidak dibentuk, yang membentuk Tuhan itu akan dipermalukan. Subhanallah. Islam menerangkan dirinya, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam itu tidak bisa dibentuk dengan bentukan apapun. Kristen membentuk Tuhannya dalam rupa manusia, membentuk Tuhannya dalam rupa patung, membentuk Tuhannya dalam bentuk burung merpati, bahkan membentuk Tuhannya dalam bentukan binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Anda dipermalukan.
karena Tuhan memproklamirkan itu. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang seperti aku. Tidak ada bentukan seperti aku. Itu diterangkan dalam Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan coba-coba berbicara mengenai konsep Tuhan dengan kami. Karena kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang konsep Tuhan. Kenapa? Kami sadar, kami tahu, kami paham bahwa Tuhan kami adalah sama. Penyebutannya aja yang berbeda. Kenapa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ibrani dan juga adalah bahasa Arab. Bahasa serumpun. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi untuk mendalami itu, nanti ada sesi berikutnya saya akan ajarkan. Nah, sekarang kembali kepada konsep ketuhanan. Tuhan itu adalah gaib, sementara Tuhan Anda adalah manusia. Dia akan sama seperti kita, karena kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Anda menuhankan manusia. Camkan itu baik-baik. Oke, Gurunda, waktu habis. Ya, sekali lagi dari pihak Kristen untuk menanggapi ya, sepertinya. Kalau memang 2 sesi lagi tadi. Ya, silakan dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Oke, silakan jalankan. Saya sudah bilang dari tadi ya, bahwa iman Kristen kita itu bukan tiba-tiba ada di perjanjian baru. Itu sudah dibicarakan oleh semua nabi. Ini contoh salah satu juga nubuatan ya. Nah, tapi saya kembali dulu tadi ya, di Yesaya 9 ayat 6 tadi ya, bahwa itu kerajaannya ya, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan Daud itu sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan, makanya Mesias harus dari keturunan Daud ya, untuk menjadi raja untuk selama-lamanya. Itu dibicarakan juga di 2 Samuel ya 7 ini. Apabila umurnya sudah genap, nah terus dikatakan keturunanmu, kemudian anak kandungmu, dan yang akan mengukuhkan kerajaannya, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Dikatakan di sini. Untuk selama-lamanya ya. Aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu saya sudah balik-balik tadi di kitab Daniel tadi ya. Nah, itu dibicarakan kembali di sini ya. Dibicarakan kembali di sini ketika Maria ya, Gabriel mengunjungi Maria ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Yesus ini artinya apa? Yehova penyelamat, Yehova keselamatan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, siapa yang anti dengan anak ini, yang menyangkal anak ini, itu ajaran Islam. Makanya ajaran Islam itu antikristus, Muhammad nabi palsu. Itu nubuatan tentang antikristus itu nabi-nabi palsu itu, kita sudah tahu ya. Yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dibicarakan kembali lagi, bapa leluhurnya. Makanya Mesias harus dari kerajaan Daud ini. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Daud sampai selama-lamanya. Raja keturunan Daud sampai selama-lamanya siapa? Mesias itu Yesus Kristus. Ketika kalian mengatakan sebenarnya Isa Al-Masih, kalau kalian tahu makna Al-Masih itu penyelamat, rajaku. Dinubuatkan dia sebagai raja. Harusnya kalian ketika kalian menyebut Isa Al-Masih itu, kalau kalian tidak rubah makna dari Al-Masih, jadi pengusap itu kaki yang datar. Itu akan ditertawakan oleh orang Yahudi kalau kalian berkata begitu. Nah, Al-Masih itu raja yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dia yang diurapi, yang adalah raja di Daniel 7 ayat 13 tadi. Itu kerajaan Allah, dia raja di kerajaan Allah. Sama, nubuatan semua berbicara sama semua. Bahkan malaikat Gabriel ketika menemui Maria, itu yang dia katakan. Dan dia akan menjadi dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Raja selama-lamanya ini. Dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Itu yang dikatakan Daniel tadi. Jadi supaya apa ya? Baru Suma bilang tadi, Islam menyembah Allah yang sama dengan Allah Israel. Saya sudah baca tadi, Allah Israel yang disebut Bapa memiliki Roh Kudus, disebutkan Roh Kudusnya, dan eksekutornya di akhir zaman di ayat 3 ayat 63 ayat 3 tadi, itu Mesias Yesus Kristus yang akan datang di perang di akhir zaman, masa antikristus, di mana negara-negara Islam akan menyerang Israel, tetapi Mesias sendiri, Tuhan sendiri yang akan membela Israel, dan manusia di sana akan musnah di sana, segala bangsa akan pergi ke sana, segala bangsa yang menjadi musuh-musuh Tuhan, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi palsu antikristus, yang menyangkal Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anak Allah. Itu sama, seluruh Alkitab berbicara tentang itu.
Allah Israel dipanggil Bapa, dan anaknya itu sudah dikatakan jauh-jauh hari di dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, itu sudah dikatakan, engkau anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Segala malaikat Allah harus sujud menyembahnya. Di sini umat Islam menolak untuk sujud kepada Mesias, padahal Mesias adalah raja di kerajaan Allah. Kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Jadi memang kalau kita melihat, memang sangat cocok yang saya bacakan dari awal tadi. Memang Islam itu adalah antikristus, dan Muhammad itu adalah nabi palsu. Dan Al-Ilah negeri Mekah, di sesembahan Bani Quraisy itu, sudah dikatakan di 2 Tawarik tadi, dan Mazmur tadi 95 tadi atau 96 tadi, itu berhala hampa. Bahkan dikatakan tadi, jangan sampai menyebut, jangan sampai nama Allah lain. Coba kita lihat ya, peringatan yang keras untuk orang Israel di Keluaran 23 ayat 13 ya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berawas-awas, diberi peringatan, perhatian yang keras. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Jangan nama itu keluar dari mulutmu. Allah SWT itu bukan Bapa. Dia menyangkal Allah adalah Bapa. Semua sudah mengakui tadi. Karena kalau Bapa memiliki anak, iya betul ya dan amin. Bahkan Islam sendiri menyangkal bahwa Allah adalah Bapa. Di Dome of the Dog memang penyangkalan dari Antikristus. Antikristus itu bilangan itu ditaruh di atas kepala, di kepala itu, di dahi dan di tangan lengan kanan. Apa sebenarnya itu? Doa orang-orang Israel. Nah, itu semua yang disangkal oleh ajaran Islam. Gitu. Oke. Waktu habis. Gimana Gurunda? Sudah 2 sesi, mau dilanjut sesi tanya jawab atau di closing dulu? Cek. Halo Dek, oh sorry, termute. Ini bukan terakhir dari saya. Iya, boleh. Terakhir dari saya. Sesi lagi ya. Terakhir. Habis itu saya terakhir closing. dari semua. Saya kan yang pertama tadi. Iya. Semua yang terakhir. Oke, baik. Jadi gini. Kalau Anda bermimpi, itu ketinggian. Kalau Yesus itu akan menjadi raja di atas tahta Daud. Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Dia terhalang dengan kitabnya orang Yahudi. Yeremia 36 nomor 30. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus. Yoyakim raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Yoyakim ini kakeknya Yesus. Keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang akan duduk di atas tahta Daud. Kecuali Anda ingin mengatakan kitab Anda kitab amburadul. Ini Yeremia 36 nomor 30 sudah jelas sekali mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Apa memang Yesus itu keturunan Yoyakim? Baca Matius 1 nomor 1. Di situ dikatakan Yosia memperanakkan Yekonya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini. Penulis kitab Matius 1 ini, entah itu adalah penulisnya atau adalah yang kemudian menerjemahkannya, yang hebat. Hebatnya kenapa? Karena dia cerdik seperti ular. Kenapa cerdik seperti ular? Karena nama Yoyakim dihilangkan di situ. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya sampai kepada diperanakkannya Yesus. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Kenapa? Karena penulis Matius tahu keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud sebagai raja. Dihilangkan Yoyakimnya supaya Yesus bisa melenggang menjadi raja meskipun raja dalam hayalan. Karena dia tidak pernah melihat kerajaan Daud itu seperti apa. Tidak ada lagi kerajaan Daud. Tidak ada lagi istana Daud. Ketika dia lahir dan dia berdakwah di Yerusalem. Tidak ada lagi. Jadi itu hanya kerajaan hoaks yang Anda bangun. Yosia memperanakkan Yekonya. Harusnya kakek itu memperanakkan apa? Cucu itu tidak diperanakkan oleh kakek.
Yekonya itu harusnya diperanakkan oleh bapaknya. Siapa bapaknya? Yoyakim. Kok loncat ke kakek? Kakek memperanakkan cucu, itu adalah bullshit. Yang ada ayah memperanakkan anak, bukan kakek yang memperanakkan anak. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk menghilangkan jejak kalau Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Sebab tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Kasihan si Yesus. Ini perlu, Bung. Makanya beragama itu harus berdata. Kalau Anda mengatakan saya data seumur hidup saya sebagai apologet, saya tidak pernah berdata. Hanya bedanya Anda membaca, saya sedikit menghafal. Itu yang perlu Anda pahami. Yeremia 36 nomor 30. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Matius 1 nomor 11. Nama Yoyakim tidak dituliskan di sana. Kakek langsung memperanakkan cucunya. Ada apa dengan cinta? Kok ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Bible? Menghilangkan satu nama orang yang jelas-jelas adalah ayah dari Yekonya. Untuk apa? Untuk supaya Yesus melenggang diajarkan sebagai raja di atas tahta Daud. Meskipun tahta Daud itu sudah tidak ada. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya Anda akan oleng. Anda akan goyah ketika Anda masih mendudukkan Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan. Mau Anda larikan ke raja nggak bisa. Anda larikan kepada Kristus, Mesias, itu juga gugur. Kenapa? Bukan cuma dia yang Mesias. Kalau Anda mengatakan Mesias itu adalah Tuhan, Kores juga Tuhan, Salomo juga Tuhan, Harun juga Tuhan. Kenapa? Mereka semua adalah Mesias. Mereka semua adalah orang yang diurapi. Mereka semua adalah Kristus. Nah, inilah hebatnya. Kalau Anda kemudian beriman dengan akal, beriman dengan akal-akalan, tidak beriman dengan akal, maka semua yang Anda paparkan akan tertabrak dengan Bible itu sendiri. Sekali lagi yang saya katakan kepada saudara, saya mengasihi saudara. Ayo gunakan akal sehat. Kaji Bible dengan akal. Pelajari Bible Anda dengan akal sehat. Jangan iman. Iman belakangan. Akal dulu, baru beriman. Demikian. Oke, Gurunda, waktu habis. Sesi sudah berakhir ya, tinggal closing ya, atau gimana? Ya, closing Dinda, closing. Oh ya, baik, betul. Maaf, takut salah. Silakan, waktu seperti sama ya, 5 menit dari pihak Kristen untuk melakukan sebuah closing. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oh, mungkin Suma dulu yang closing ya. Soalnya saya kan yang mulai tadi. Jadi Suma dulu yang closing. Oh gitu. Gimana Gurunda? Iya, boleh. Boleh, ya. Tafadhol. Oke. Jadi saudara saya ya, di dalam pengajaran Islam itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia diberi pangkat derajat kenabian. Dia adalah rasul kepada Bani Israel. Kami mengimani beliau seperti itu. Dan itu juga diajarkan Yesus di dalam kitab Anda. Kalau Anda tidak percaya, ya itu derita Anda. Keadaan Yesus yang sebenarnya juga tertulis di dalam kitab saudara. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus atau dia yang berasal dari surga. Berarti makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Kalau dikatakan makhluk-makhluk berarti itu jama. Berarti bukan hanya Yesus yang berasal dari surga. Kalau dengan dasar Yesus itu berasal dari surga, dia adalah Tuhan, maka makhluk-makhluk surgawi juga itu adalah Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Untuk itulah kemudian saya katakan kepada saudara, kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka saudara juga adalah Tuhan.
kalau Yesus itu adalah manusia dan saudara adalah manusia, itu baru benar adanya. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhannya, kemudian dia diberi karunia keselamatan, dan juga Anda taat kepada Tuhannya Yesus, maka Anda pun disebut sebagai orang yang diberi karunia keselamatan, maka itu sudah benar. Tapi kalau Yesus sama dengan Anda dan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Anda tidak mengaku sebagai Tuhan, ini adalah yang saya katakan ada pijakan berpikir dan beriman yang kacau balau. Lalu kemudian Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sementara Anda dituntut sama seperti Yesus. Sementara keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti Anda. Lalu bagaimana dengan konsep Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya? Kalau Yesus sudah menerangkan dirinya, aku adalah utusan, maka selamanya dia adalah utusan. Kalau dia katakan dirinya adalah hamba, maka selamanya dia adalah hamba. Kalau selamanya dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka selamanya Yesus itu adalah utusan Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat antikristus. Dan antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Sadarilah saudaraku, kami umat Islam mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, manusia suci, nabi yang suci, ya, rasul yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia diberi tanda-tanda, mukjizat, kekuatan di hadapan Bani Israel oleh Allah. Tapi kami tidak mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyatakan kebenaran kepada Bani Israel. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi untuk mengajarkan, membimbing, mengajak manusia, mendidik manusia menuju kepada jalan kebenaran. Dan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi saya katakan sekali lagi melalui Komal saudara, kalau Anda ingin jujur terhadap kebenaran, di mana kebenaran ini adalah merupakan manifestasi dari buah pikiran manusia selaku pembeda dengan makhluk lain, maka saya mengajak saudara, yuk telaah kitab Bible saudara dengan akal. Tanggalkan dulu imannya, gunakan dulu akalnya. Kalau sudah sesuai dengan akal, barulah Anda imani. Jangan mengimani sesuatu yang tidak rasional. Sebab pesan Yesus dalam Matius 23, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Tidak dikatakan dengan imanmu. Itu tidak dikatakan oleh Yesus. Jiwamu, hatimu, kekuatanmu, dan juga akal budimu. Tidak ada konsep iman di sana. Setelah hal ini sudah bulat, maka muncul yang dikatakan iman. Oleh karena itulah kemudian orang yang berakal tidak akan mungkin akalnya bertabrakan dengan imannya. Orang yang beriman dengan benar sudah pasti imannya itu didukung oleh akalnya. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia kalau dia masih ada sisi ketuhanan? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan kalau masih ada sisi kemanusiaan? Emas 100% emas kalau baginya tidak ada campuran apapun. Nah, sedangkan Yesus ada campuran Tuhan. Yesus ada campuran manusia. Lalu Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Ini tidak disifati oleh ajaran Yesus. Yesus mengatakan dirinya hanya utusan. Dirinya hanya utusan Tuhan. Demikian. Oke, Gurunda, waktu habis. Ya. Selanjutnya, closing statement dari pihak Kristen. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, jadi Suma tadi berbicara tentang silsilah di kitab Matius ya. Dan jadi sudah benar, Matius tidak mencatat itu sudah benar. Karena sesuai yang sudah difirmankan di dalam Yeremia 36 ayat 30 yang Suma bawa. Itu bukan suatu kesalahan, itu justru sudah benar. Dan yang Suma harus tahu bahwa silsilah Maria itu berasal dari keturunan Daud yang dari siapa? Nathan. Dan itu juga sudah terhubung dengan Salomo. Jadi sebenarnya Yusuf ini di mana ditulis di dalam kitab Matius itu, Yusuf ini kan sebenarnya anak secara politik saja kan, secara pemerintahan. Tetapi apakah Yesus benar-benar anak Yusuf? Maria seorang perawan ketika dia mengandung. Maka perawan itu mengandung dari mana? Dari Roh Kudus. Siapa dia? Firman Allah yang adalah Allah itu sendiri.
dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu sejak dari awal yang saya katakan tadi. Dan justru Suma mengutip tentang nubuatan-nubuatan tentang raja. Seorang keturunan Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Siapa keturunan Daud yang menjadi raja untuk selama-lamanya itu sampai sekarang? Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini, tapi itu dari kerajaan sorga. Di Daniel yang saya bilang tadi, 17:14. Anak manusia itu raja, kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal. Raja yang bagaimana? Tuhan Yesus berkata di Matius 28, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Suma mengutip tadi tentang antikristus. Nah, cocok yang saya katakan tadi di Yohanes 1 tadi. Dia adalah firman. Ya, firman itu adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Tetapi orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Baca akun YouTube saya. Menjadi anak Allah. Orang yang menerima itulah yang dibilang tadi keturunannya akan lanjut umurnya. Keturunan-keturunan Allah, kita ini anak-anak Allah. Jadi jangan cemburu kalau kita dibilang anak Allah ya. Karena memang karena Yesus Kristus kita menjadi anak Allah. Makanya Yesus Kristus akan datang di akhir zaman. Dia akan menjemput mempelainya. Mempelainya itu apa? Gereja orang Kristen. Karena kita adalah mempelai Kristus, maka kita adalah anak-anak Allah. Dan kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Bukan jin-jin dikerumuni jin. Jadi orang anak Allah itu karena apa? Dipimpin oleh roh Allah yang menerima Yesus Kristus, diberi kuasa. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu dikatakan sangat jelas di Alkitab. Jadi di sini justru argumentasi Suma, kalau teman-teman Muslim mau tahu, justru itu mengukuhkan iman Kristen. Dan tidak sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang Mesias. Kerajaannya ialah kerajaan yang untuk selama-lamanya, itu keturunan Daud. Siapa? Coba kita tanya. Orang Yahudi pun kalau ditanya kejang-kejang, siapa dia? Coba sebutkan satu nama. Kita sudah punya Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri mengaku dalam mulutnya bahwa dia adalah raja. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau seorang raja? Apa yang Yesus katakan? Untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ketika Imam Kayafas berkata, apakah engkau Mesias anak Allah? Nah, ini imam besar orang Israel. Bukan kaleng-kaleng. Bukan sekedar ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah engkau Mesias anak Allah? Atau bukan? Yesus Kristus berkata, engkau telah mengatakannya. Engkau sendiri telah mengatakannya. Makanya Yesus Kristus itu kenapa dia harus mengambil rupa seorang manusia? Kenapa dia harus mengambil rupa seorang manusia? Nah, ini tidak diajarkan kepada teman Muslim. Bahwa posisi Adam ketika diciptakan, dia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai raja, dan dia sebagai imam besar. Imam besar ketika dia jatuh, alam semesta jatuh. Siapa yang akan merebut itu? Tidak bisa, karena semua manusia telah berdosa. Yesus Kristus datang untuk merebut itu. Makanya dia harus sepenuhnya manusia, karena dia harus menjadi imam besar agung untuk selama-lamanya. Jadi bukan untuk saja imam besar agung untuk 1 tahun itu, seperti imam besar Kayafas untuk mendamaikan umat Israel dengan Allah. 1 kali masuk ke ruang Maha Kudus, Yesus Kristus sendiri membawa darahnya, dipersembahkan sendiri ke surga. Makanya dia 1 kali dia lakukan karena darahnya sendiri yang dia bawa. Dan dia satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia untuk menguduskan umat manusia, umat Allah. Anak-anak Allah seperti saya ini. Oke. Waktu sudah habis dan sesi ini sudah selesai. Ya, 5 menit. Sudah ditutup dengan closing statement. Ya. Makasih saudara Rantai Perak dan juga Dinda Alif. Waduh, waktumu ini tersita di sini. Udah ngantuk-ngantuk lagi. Ya udah. Aman. Oke, makasih ya. Nanti insya Allah besok kita lanjut lagi ya Bang ya. Oke, dengan topik yang lain mungkin ya Bro Suma. Iya, oke bro. Oke, makasih. Dinda Alif sekali lagi barakallahu fikum. Saya pamit ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang ada di channel Zulkifli M. Abbas yang saya cintai dan saya rindukan ya. Berapa hari kita tidak jumpa gitu ya teman-teman. Saya ada kesibukan. Ini masih mendampingi direksi ya. Ada direksi yang datang
dari kantor pusat. Ini saya harus mendampingi beliau. Kebetulan tadi berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Dirut Taspen ya. Kebetulan mereka makan di rumah ayam goreng Sulawesi tadi ya, teman-teman yang di Makassar pasti tahu. Itu sampai hari Ahad antar beliau pulang ke bandara jam 10 pagi. Habis itu lanjut di gunung. Senin ada lagi tamu. Bulan ini ya 2 pekan ini saya betul-betul ini sibuk teman-teman. Tamu sampai hari Rabu. Ya, hari Rabu tamu ya sesi kedua itu balik kantor pusat. Oke, sekali lagi ya tema kita pada malam hari ini terkait dengan 1 Yohanes 3 nomor 2 yang sering saya ulas beberapa kali dengan teman-teman Kristen, tapi di antara mereka belum ada yang berani mengakui. Kenapa saya katakan apa yang diakui oleh saudara Rantai Perak tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu 100% ilahi dan 100% manusia. Itulah yang menggugurkan kemudian posisi mereka sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan anak-anak Tuhan itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Sementara mereka apakah adalah orang yang dekat kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Dari semua unsur apapun itu. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa apa yang kemudian kita debatkan, diskusikan pada malam hari ini justru mengukuhkan keberadaan kita sebagai umat Islam yang mendudukkan Yesus Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan ya. Tidak ada satupun pegangan daripada saudara Rantai Perak yang kemudian bisa menjadi acuan untuk membatalkan apa yang kemudian saya katakan di dalam dialog ini terkait dengan 1 Yohanes 3 nomor 2 ya. Semuanya sudah jelas kita paparkan bahwasanya teman-teman ini adalah penyembah manusia, karena di situ dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya adalah dia manusia. Si Rantai Perak mengatakan 100%, 200%. Itu pun terbagi 100 untuk teos, 100 untuk manusia, dan ini menggelikan bagi kita yang beragama, yang waras gitu. Ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa mohon bantuannya ya untuk menyelesaikan masjid kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita. Itu sedikit lagi ya teman-teman, dan kita upayakan bisa rampung sebelum bulan suci Ramadan. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal untuk sholat tarawih, alhamdulillah masjid kita sudah bisa digunakan untuk sholat tarawih ya. Sudah bisa digunakan, sudah bisa difungsikan untuk sholat, alhamdulillah. Tapi untuk menyelesaikan area luar pelatarannya ya, itu kita masih membutuhkan uluran bantuan dari sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Mungkin sahabat mengatakan kenapa intens sekali melakukan ini. Ya, itu wajar karena masjid ini bukan hanya sebatas tempat untuk ibadah saja dalam hal sholat, tetapi masjid ini akan menjadi tempat kajian kristologi. Ya, di sana kita akan melakukan kajian-kajian kristologi secara rutin gitu, untuk supaya bisa membentuk anak didik dan juga ada penerus untuk mengajarkan tentang kristologi. Karena kalau tidak ada lagi yang mengajarkan kristologi setelah kita, maka bisa jadi teman-teman yang muda kemudian terpengaruh itu bisa berpindah keyakinan. Untuk itulah sekali lagi yuk mari kita bahu-membahu bantu Bang Suma. Kalau saudara mengaku sebagai orang yang fans kepada Bang Suma, ya yuk mari kita bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang banyak mendukung kemudian apa yang menjadi visi misi daripada dakwah saya.
misi saya sebagai seorang apologet itu memberikan hal yang terbaik terhadap umat yang sebisa saya, semampu saya dari hasil YouTube ini untuk kemudian menafkahi kurang lebih 10 orang ya, 10 orang di markas MMCI yang kita tanggung karena mereka hidup di dalam markas. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu, ada dari anak-anak orang mu'alaf yang kemudian kita memberikan tempat tinggal di markas. Jadi di situ ada beberapa kamar, mereka tinggal di sana. Kita jamin, kecuali nyawanya yang kita tidak jamin. Jadi semuanya kita bayarkan teman-teman, listriknya, airnya, makanannya 24 jam itu semua kita berikan kepada mereka, kita layani anak-anak kita. Mereka tahfidzul Quran, mereka menghafal Quran, mereka belajar tentang komputer, IT, lalu kemudian mereka juga belajar menjadi apologet. Nah, untuk itulah kemudian hasil daripada YouTube itu murni semuanya saya serahkan kepada admin untuk kemudian dikelola sampai kepada bisa membiayai anak-anak didik kita yang ada di sana. Nah, itu semua dari mana? Dari antum semua yang tidak skip iklan, yang kemudian tidak lupa mensubscribe, membagi-bagikan kepada teman-teman yang lain, like daripada channel kita atau konten kita. Itu semua larinya ke sana. Jadi jangan Anda berpikir saya hanya penyimak, saya ini hanya penonton, saya ini hanya fans, tidak membuahkan apa-apa. Ya, saya katakan kepada saudara, apa yang antum berikan berupa komen, berupa tidak skip iklan, menonton, kemudian di YouTube, jangan di TikTok ya, di YouTube, kemudian apalagi melike, itu amal jariah semuanya itu saudara-saudara. Nanti akan terheran-heran saudara ketika Anda di alam kubur seorang diri, datang cahaya yang menemani. Antum akan bertanya, siapakah Anda? Waktu di dunia saya tidak pernah melihat makhluk seindah, seharum, secantik, segagah, sewangi antum, sesempurna antum. Maka makhluk itu akan berkata, akulah amalmu, akulah amal jariahmu, akulah pulsamu yang kau berikan untuk nonton channel Bang Suma, akulah waktumu yang menyimak debat-debat Bang Suma, akulah apa yang kau berikan, tidak skip iklan ketika engkau melihat konten Bang Suma. Karena hasil daripada itu diberikan untuk dakwah. Hasil dari dakwah melahirkan apologet yang baru. Hasil dari apologet baru melahirkan para mu'allaf. Pahala untuk memu'allafkan orang itu luar biasa, dan pahala untuk memu'allafkan orang pasti berimbas kepada netizen semua. Ini bukan asumsi, ini bukan cocokologi, ini berdata, Bung. Jangan sampai wah Bang Suma cocok indah. Insya Allah apa yang antum berikan semuanya itu akan kembali kepada antum semuanya, insya Allah. Karena kenapa orang yang menonton debat, itu adalah orang yang terpanggil jiwanya, orang yang dilembutkan hatinya, khususnya debat lintas agama seperti ini. Itu adalah orang-orang yang nyata dalam kehidupannya mendukung dakwah, mendukung misi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, itu